Cerita diawali saat Walseon membanggakan anaknya yang pintar, yaitu Hanul, yang akan kuliah di Seoul, masuk fakultas kedokteran. Mereka pun memperhatikan Hanul yang bahkan saat pergi ke sekolah pun tetap fokus membaca buku. Tak heran menurut tetangganya, Hanul bisa secerdas itu. Kondisi berbeda dialami oleh Jeongwoo yang melihat spanduk pengumuman. Jeongwoo pelajar dengan nilai yang sempurna. Membuatnya berpose di depan spanduk tersebut, difotokan oleh temannya. Malam hari merayakan kematian suaminya, Walseon dibantu oleh iparnya, Sukja dan Sukji, mempersiapkan makanan. Hanul yang baru datang menyapa bibinya. Berkumpul sembari makan bersama, Sukja meminta Walseon untuk menjual pabrik milik kakaknya. Karena dia menginginkan 30% dari hasil penjualan pabrik. Dan menurutnya Walseon berhak atas 50%, juga Sukji berhak 20%. Kala itu Sukji nyerocos tak terima, menerima bagian paling kecil. Mereka pun bertengkar di depan Hanul yang masih fokus belajar dengan alat tulisnya. Merasa risih akan kekacauan, Hanul pun meminta menjual pabrik dan mengajak ibunya untuk pindah ke Seoul. Hari berbeda, guru pun mengumumkan dan memperkenalkan Hanul sebagai murid baru yang berprestasi. Mempersilahkan Hanul untuk duduk di kursi yang kosong. Saat jam belajar kosong, Hanul yang sibuk dengan alat tulisnya diajak berkenalan oleh teman-temannya. Namun Hanul mengutarakan bahwa ia terganggu dan dia pun meminta teman barunya untuk pergi karena dia sedang fokus belajar. Kala itu membuat Jeongwoo tercengang dengan sikap kasar murid baru di kelasnya. Sedang istirahat, Jeongwoo dan teman-temannya melihat Hanul sibuk berolahraga di waktu senggang, membuat mereka pun keheranan. Di kelas, guru yang bertanya mengenai soal matematika dengan cepat Hanul menjawab dengan benar. Jeongwoo pun terlihat kecewa berat. Hendak bubar pulang sekolah, Jeongwoo menanyakan kepada temannya apa yang dikonsumsi oleh Hanul. Mugen pun menyatakan bahwa Hanul mengkonsumsi bubuk kopi agar tidak perlu kencing karena dia harus fokus belajar. Jeongwoo pun merinding dengan kebiasaan aneh Hanul. Tiba akhirnya nilai UTS diumumkan guru. Namun Jeongwoo tiba-tiba lemas saat mengetahui mencapai posisi kedua nilai tertinggi. Bergegas dia pun dibopong sahabatnya. Semenjak kejadian itu, Jeongwoo merasa jiwa kompetitifnya tak terkendali. Hari berbeda, Jeongwoo terlihat seperti zombie karena berusaha keras tidak ingin kalah dari Hanul. Seketika Hanul pingsan disusul dengan Jeongwoo. Berada di ruang UKS, Jeongwoo melihat Hanul yang masih sempat-sempatnya membaca dalam kondisi fisik sakit, amat tak percaya. Bertahun-tahun berlalu di acara reuni kampus Hankook, Jeongwoo hadir disambut oleh teman-temannya. Dia pun menyapa Daeyoung yang acuh terhadapnya. Teman-temannya yang merasa bangga terhadap Jeongwoo menjadi dokter seleb di Neotube sampai mendapatkan anugerah dari Menteri Kesehatan. Sebagai ahli bedah plastik yang bakti melayani masyarakat meningkatkan kesehatan bangsa. Pengukuhan tersebut dilihat oleh mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Namun lagi dan lagi Daeyoung mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa Jeongwoo amat rakus, merasa iri akan prestasi dari Jeongwoo. Di ruang kerja seniornya, Hanul dimarahi karena disertasi seniornya ditolak dan menyalahkan semua kepada Hanul. Hanul hanya terdiam dan meminta maaf. Di kediamannya, Walseon menyambut Hanul yang terlihat kelelahan, bergegas menyajikan daging sapi untuk Hanul makan. Membuat Bada kesal karena dia sebagai adik pengangguran tidak ditawari daging tersebut. Mendapatkan telepon, Hanul lalu pamit karena harus bergegas ke rumah sakit. Bada pun dengan sigap hendak mengambil masakan daging buatan ibunya, namun ibunya yang tidak ridho bersikukuh melarangnya. Melakukan live streaming, Jeongwoo yang berparas tampan dan berprofesi dokter amat digilai oleh netizen.
Dia pun mempertahankan posisinya yang semakin melesat sebagai dokter seleb. Menangani pasien dari Makau bernama Changbin, Jong-woo yang sudah bersiap di ruang operasi hendak membuat kontur wajah yang estetik untuk pasien tersebut. Jong-woo pun lalu menggariskan alat operasinya yang dimilikinya. Tanpa diduga, Jong-woo tidak bisa menghentikan darah yang terus keluar dari Changbin yang tengah ditanganinya, membuat Changbin pun sang pasien innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mengetahui pasien henti jantung, Jong-woo berusaha keras melakukan pertolongan pertama. Namun pasien tak bisa dia selamatkan. Sementara itu berjalan keluar rumah sakit, Hanel yang pucat pasti di bawah teriknya sinar matahari tengah menyeberang. Tak kuat menahan rasa sakit, telepon yang berbunyi pun tak kuat diangkatnya. Hanel yang terjatuh seketika pingsan hampir tertabrak truk, terlihat oleh Hongran temannya dan membuat heboh orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Di kantor polisi, Jeongwoo diinterogasi polisi, namun dia menyatakan tidak melakukan malpraktik, semua operasi sudah sesuai prosedur. Polisi yang memperbolehkan pulang. Saat itu Jeongwoo melihat berita di televisi yang memberitakan kasus meninggalnya pasien dalam penanganannya dan hilangnya CCTV yang dicurigai untuk menghilangkan barang bukti. Jeongwoo pun lalu mengecek CCTV yang ternyata memang tidak terekod saat kejadian. Awak media yang melihat Jeongwoo tiba di kantor kejaksaan bergegas menginterviunya, namun Jeongwoo diam 1000 bahasa. Berita kasus Jeongwoo disimak oleh Dae-young yang merasa khawatir akan nasib dari temannya. Sidang yang berlangsung, jaksa pun menuduh Jeongwoo melakukan malpraktik kepada Changbin dengan memperlihatkan botol heparin yang ditemukan di klinik Jeongwoo, yang artinya Jeongwoo menyimpan antikoagulan di kliniknya dengan sidik jari milik Jeongwoo. Jeongwoo yang menyangkal semua itu namun tidak bisa menyangkal bukti yang ditemukan di kliniknya. Bertemu dengan sahabatnya, Jeongwoo dimurkai Jagi karena harus membayar kompensasi 1 miliar akibat klien yang menarik produknya. Curhat kepada Kyungmin meminta Jeongwoo untuk fokus pada persidangan. Diinformasikan Kyungmin, Jeongwoo harus membayar tagihan penalti dengan total 10 miliar. Dan Kyungmin melanjutkan bahwa Jeongwoo harus membayar uang ganti rugi kepada keluarga korban yang mengharuskan Jeongwoo menjual semua aset yang dimiliki. Kyungmin pun lanjut menguatkan Jeongwoo. Makan bersama teman sesama profesinya, Hanel mendengar ucapan selamat kepada Kyungmin karena mendapatkan gelar profesor. Dia pun hanya bisa memperhatikan dari pojokan. Pergi ke psikiater untuk konsul mengenai masalah yang dihadapinya, merasa akhir-akhir ini hidupnya tak berharga. Dokter lalu menyarankan tes sederhana dengan mengisi kuesioner. Hanel yang mengisi kuesioner berisi suasana hatinya saat ini. Dokter pun menyimpulkan Hanel mengalami depresi. Dokter pun menjelaskan bahwa Hanel lelah secara fisik dan emosi atau burnout yang tidak disadari oleh Hanel. Dan dokter pun menyarankan agar Hanel beristirahat juga healing sejenak. Jangan memaksakan sesuatu. Dokter lalu meresepkan obat untuk dikonsumsi oleh Hanel. Dalam kemarahannya tak terima kondisi dirinya, Hanel membuang obat dari dokter. Namun dia pun mengambilnya kembali. Pergi ke lantai 2, Hanel melihat sosok lelaki yang berdiri. Dia lalu menghampiri lelaki itu yang ternyata teman lamanya, yaitu Jeongwoo. Membuat Jeongwoo pun terkaget-kaget melihat Hanel tepat di hadapannya, yang merupakan gadis yang disukainya dan paling dibencinya. Hanel pun lalu mempertanyakan mengapa Jeongwoo berada di rumahnya. Jeongwoo berujar sekarang ini adalah rumahnya. Mereka pun tersadar kini satu atap. Jeongwoo langsung menghubungi Kyungmin menanyakan rekomendasi dari siapa tempat tinggal untuk ditinggali dirinya. Kyungmin berujar itu atas rekomendasi dari rekannya bernama Yongran. Membuat Jeongwoo menyesalkan tempat ini karena ini adalah tempat musuh terbesarnya semasa sekolah. Bertemu dengan Yongran, Hanel mempertanyakan juga apakah Yongran memberitahu rekannya lantai 2 rumah Hanel disewakan. Yongran menjawab bahwa ia memberitahu Kyungmin yang tengah membuka aplikasi real estate. Hanel lalu memberitahu Yongran bahwa orang yang menyewa lantai 2 rumahnya adalah musuh terbesarnya semasa sekolah. Malam hari menghampiri Hanel, Jeongwoo meminta bersabar bila dia tidak ingin Jeongwoo tinggal di rumah Hanel. Curhat bahwa kondisi keuangannya sedang buruk. Namun Hanel tak peduli semua itu. Dia pergi meninggalkan Jeongwoo. Jeongwoo pun berujar dasar brengsek. Tiba-tiba lelaki parubaya menghampirinya membawa senjata tajam. Jeongwoo menyatakan kata-kata kasar tadi untuk wanita yang masuk ke dalam rumah, ujarnya.
Namun lelaki itu menyatakan bahwa dia adalah paman dari Hanel sembari pergi. Terlihat juga lelaki muda menghampirinya. Jeongwoo menyatakan paman Hanel amat temperamen. Bada pun menyatakan bahwa lelaki itu adalah pamannya. Jeongwoo pun menahan malu, dia pergi masuk ke rumahnya. Malam hari hendak tidur, Jeongwoo melihat lampu luar yang menyala. Dia lalu mengecek situasi di luar, namun nampak sepi. Berada di kliniknya, Daeyoung diminta 2 karyawannya agar membuat kanal Neotube untuk mempromosikan kliniknya yang sepi pengunjung. Menurut mereka, siapa tahu Daeyoung dapat menggantikan Jeongwoo selagi rehat dari kanal Neotube. Namun respon tak terduga dari Daeyoung yang melarang karyawannya agar jangan berbicara seperti itu karena tempat Jeongwoo akan kosong sampai ia kembali lagi. Pergi ke rumah sakit tempat Kyung-min bekerja, Jeongwoo mendapatkan informasi bahwa latar belakang Ali tidak ada yang aneh sebagai dokter anestesi. Hanya dia belum cukup pengalaman saja. Jeongwoo pun yang masih bertanya-tanya karena hanya Ali yang tidak membuat pernyataan di kantor polisi. Kyung-min menyatakan bahwa ini karena Jeongwoo terlalu percaya pada orang baru seperti Ali. Melihat Hanel, Jeongwoo menghampirinya. Hanel yang kepedean karena menurutnya Jeongwoo mengikutinya. Jeongwoo berujar dia jelas ke rumah sakit hanya untuk menemui Kyung-min. Hanel lalu bertanya-tanya ada hubungan apa Jeongwoo dengan Kyung-min. Jeongwoo lalu menginformasikan bahwa Kyung-min seniornya yang selalu mengajarinya dari usianya 12 tahun. Menurut Hanel, Kyung-min tidak kompeten karena saat sekolah Hanel dapat mengalahkan Jeongwoo di ujian semester pertama. Siang hari dimarahi Sang-geun karena departemen pimpinannya menerima ulasan terendah dari mahasiswa soal pelatihan praktis. Hanel hanya tertunduk terdiam. Dokter residen lalu masuk ruangan Sang-geun memberitahu bahwa ada panggilan dari Obgin, kandungannya sudah 36 pekan 4 hari, yang merupakan anak dari ketua yang harus segera ditangani karena mengalami plasenta previa yang mengharuskan segera dibedah. Sang-geun lalu meminta Hanel untuk ikut menangani pasien PPIP tersebut. Saat dilakukan operasi, Sang-geun terus-terusan memecahkan pembuluh darah dari pasien. Hanel lalu mencobanya dan secara kilat berhasil. Operasi pun dapat dilakukan. Pergi ke psikiater kembali, Hanel mengungkapkan jantung yang sering berdebar dan kesakitan akhir-akhir ini. Dokter menyatakan bahwa itu gejala fisik yang depresi. Disarankan Hanel untuk beristirahat. Di rumah sakit, Hanel dipanggil ke ruang PPIP karena keluhan istri ketua yang tak terima tangan anaknya penuh dengan bekas suntikan. Sang-geun meminta maaf dan langsung menyalahkan Hanel yang menurutnya terlalu termor gugup karena menangani anak dari ketua. Hanel pun hanya bisa meminta maaf. Di ruangannya, Sang-geun meminta Hanel untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak diperbuat oleh Hanel, karena hal itu untuk upaya mendukungnya. Karena Sang-geun akan menjadi kepala anestesi tahun depan, maka Hanel harus menerima disalahkan. Namun Hanel menolak karena ia tidak ingin selalu disalahkan. Melawan Sang-geun, Hanel pun pergi keluar tanpa memakai jas. Gosip pun beredar dengan cepat bahwa Sang-geun terluka karena dia dikonfrontasi oleh Hanel yang menghajarnya, mengharuskannya untuk beristirahat, mengambil cuti. Hongran yang mengetahui gosip tersebut langsung menemui Hanel mengingatkan jika berbuat kasar kepada sesama profesi apalagi berhenti maka Hanel akan susah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat baru. Hanel yang melihat ibunya mendengarkan perkataan Hongran bergegas menghampiri ibunya yang masuk ke dalam rumah. Dengan lantang ibunya mempertanyakan mengapa dengan mudah anaknya keluar dari rumah sakit, padahal sebagai ibu sudah bangga pada Hanel. Hanel pun mengungkapkan bahwa ia sudah tidak tahan selama 17 jam di rumah sakit selalu dibentak dan dimarahi, tanpa alasan, tidak menikmati pekerjaannya sampai mengidap depresi. Hal itu terdengar oleh Jeongwoo dari luar rumah. Lebih lanjut, Hanel mengutarakan bahwa ia terlalu lelah sehingga pikirannya sakit. Namun ibunya menganggap konyol memperhitungkan apa yang sudah ibunya lakukan untuk Hanel. Ibunya meminta agar Hanel tidak boleh depresi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Hanel yang tidak bisa mempercayai ungkapan ibunya memilih untuk pergi keluar rumah. Berada di luar, Jeongwoo hanya bisa melihat dari luar rumah. Malam hari, paman Hanel mencoba untuk menghubungi Hanel namun telepon tidak dia angkat. Bada lalu memberitahu ibu dan pamannya mengenai obat yang ia temukan di kamar Hanel. Bada pun lalu mengecek jenis obat itu melalui aplikasi dan ibunya terkejut karena itu obat depresi. Di luar, Jeongwoo mengajak Hanel minum bersama karena menurutnya dia butuh teman untuk mengobrol.
Meminjamkan jaketnya, Hanul dibuat merinding. Kala itu Jeongwoo menyatakan dia juga selalu merinding bila harus minum dengan pakaian Hanul seperti itu. Minum berdua, Hanul yang masih kompetitif tak mau kalah minum banyak dari Jeongwoo. Sembari ngobrol ngaler ngidul, saling curhat akan permasalahan mereka masing-masing. Pagi hari bertemu kembali, Hanul meminta Jeongwoo untuk menghindari minuman untuk menjaga kewarasan. Jeongwoo yang terparah ruguh bertemu dengan Hanul menyetujui hal itu. Dia pun pamit pergi. Di kamarnya dihampiri ibunya, Hanul diberi teh oleh ibunya yang meminta maaf dan merasa sedih karena Hanul selama ini melalui masa sulit sendirian. Mengantarkan bed cover untuk Jeongwoo, Bada melihat kaca jendela lantai 2 yang pecah. Bada yang dapat masuk ke dalam, tiba-tiba Jeongwoo datang dan Bada langsung menjelaskan bahwa jendela pecah dan pintu terbuka. Polisi yang datang mengecek situasi lantai 2 atap, meminta menunggu hasil penyelidikan dan pamit pergi. Ibu Hanul meminta maaf karena seharusnya ia memasang teralis jendela. Jeongwoo yang hanya menyatakan tidak apa-apa karena ini mungkin sudah seharusnya terjadi. Membereskan pecahan kaca sendirian, Jeongwoo dihampiri oleh Hanul memintanya untuk menginap di lantai bawah saja untuk keamanan. Ikut makan bersama, Jeongwoo meminta maaf karena merepotkan Ibu Hanul. Ibu Hanul tidak mempermasalahkan hal itu karena Jeongwoo adalah teman Hongran yang juga pastinya teman Hanul. Sendirian melihat Neotube, Hongran keanehan karena ada video melihat handuk menjadi bangau yang menurutnya pasti tidak akan ada yang akan menonton. Namun tanpa disadari dan sengaja dia mensubscribe channel tersebut. Hendak pulang, Daeyoung begitu antusias kesenangan sendirian karena channel Neotube-nya ada yang subscribe selain keluarganya. Pagi hari hendak membawakan buah untuk Ibu Hanul. Saat akan mengetuk pintu, terdengar suara Bada yang menjelaskan kepada ibunya bahwa Jeongwoo dituntut melakukan malpraktik kepada pasien ahli waris tunggal kasino terbesar di Macau. Bada pun lebih lanjut mengungkapkan ketakutannya jika ibunya menampung terdakwa kasus malpraktik. Hanul lalu menghampiri Jeongwoo yang terdiam kaku. Jeongwoo lalu menyuruh Hanul untuk pergi karena ia lupa kondisinya sesaat saat ini. Hanul pun masuk ke rumahnya, diberitahu ibunya bahwa Jeongwoo tengah dituntut atas kasus malpraktik. Mengetahui sikap berbeda Jeongwoo dan ibunya yang tahu permasalahan Jeongwoo, Hanul pun terdiam sejenak. Malam hari Jeongwoo hendak menemui Ali di tempat kerja barunya, namun resepsionis menyatakan bahwa Ali mengundurkan diri hari ini. Sementara itu, Hanul fokus menonton berita dan mencari artikel. Ia pun menemukan fakta kasus di India yang serupa dengan kasus yang dituduhkan kepada Jeongwoo. Sidang kedua pun dimulai dengan terdakwa Jeongwoo. Hanul menyerahkan bukti kasus yang sama dengan kasus Jeongwoo yang ia temukan kepada pengacara. Namun hakim menolak menerima bukti ini dan diminta hakim terdakwa mengikuti prosedur sebelum sidang berikutnya dan menyerahkan ulang bukti. Hakim pun menutup sidang. Keluar dari ruang sidang, Jeongwoo dikerubuni pewarta, namun Jeongwoo menghampiri Hanul yang terjatuh tertabrak orang lain. Jeongwoo pun bergegas mengajak Hanul untuk pergi. Mengetahui tangan Hanul terluka, Jeongwoo mengajak Hanul ke kliniknya. Mengobati Hanul dengan telaten, Hanul mengungkapkan terima kasih kepada Jeongwoo. Jeongwoo lalu berterima kasih juga atas Hanul yang datang hari ini. Sebagai tanda terima kasihnya, Jeongwoo mengajak Hanul ke Laut Timur untuk terjaga malam ini, melihat fajar yang menurutnya akan terlihat indah. Sampai di pantai, semua terlihat berkabut dan kemungkinan akan hujan. Hanul berujar tidak melihat fajar mengingatkannya akan kehidupannya, dirinya, dan Jeongwoo sekarang. Jeongwoo lalu meminta nomor ponsel Hanul, memintanya untuk berteman secara sukarela. Sampai di tempat makan, Hanul menyerahkan jurnal disertasi yang ia temukan untuk menjadi bukti di persidangan berikutnya. Ponsel Hanul yang lowbat, Jeongwoo lalu meminta ponsel Hanul untuk dia cas dan meminta izin kepada pemilik restoran. Namun pemilik restoran berujar dia tidak memiliki colokan untuk ponsel tersebut. Menghampiri Hanul kembali, Jeongwoo melihat Hanul yang tertidur pulas. Hendak membaca jurnal temuan Hanul, namun melihat Hanul seperti kedinginan, Jeongwoo lalu memberikan jasnya. Tapi seketika Hanul terjatuh dengan posisi pewet tidurnya. Di luar ruangan, restoran yang ramai membuat Hanul terbangun dan juga Jeongwoo. Pagi hari, Hongran datang ke kediaman Hanul membuat ibu Hanul khawatir akan Hanul yang pergi ke Sokcho dengan temannya semalaman, yang awalnya mengira pergi dengan Hongran. Ibu Hanul dalam nuansa terparah rugu amat bersedih karena Hanul belum pulang. Melihat mobil Hanul keluar Jeongwoo dari mobil Hanul, membuat ibu Hanul, Bada, dan Hongran terkejut.
Di kamarnya, Hanul menjelaskan kepada ibu, adik, juga Hongran bahwa Jeongwoo hanya teman, tidak lebih. Dan dipastikan Hanul dia tahu cara menilai orang lain. Meminta ibunya tidak perlu mengkhawatirkannya. Hongran yang pamit pergi, namun ibu Hanul curhat amat masih mengkhawatirkan Hanul bila dekat dengan Jeongwoo. Ibu Hanul lalu meminta Hongran untuk mengenalkan Hanul kepada seorang pria yang baik. Sampai di kliniknya, Hongran menanyakan kepada perawat adakah teman lelaki yang bisa diajak kencan buta. Namun dia yang sibuk meminta nanti saja mengobrol soal itu. Di ruang kerjanya, Daeyoung ditawari bawahannya untuk kencan buta bersama Hongran, seorang dokter anestesi. Mendengar nama Hongran, Daeyoung teringat subscribernya bernama Hongran. Pagi hari berolahraga, Jeongwoo bertemu Hanul yang menginformasikan akan kencan buta bersama dokter bedah plastik. Jeongwoo berujar dia berharap Hanul bertemu pria yang baik. Hanul yang pamit terlihat begitu riang. Makan berdua bersama Daeyoung, sosok pria yang kencan buta dengannya, memberikan kartu namanya, dan memperbincangkan kanal neotube-nya membuat Hanul merasa aneh. Daeyoung lalu menanyakan kesukaan dari Hongran. Dengan jelas Hanul menjelaskan kesukaan Hongran yaitu minum yang banyak. Walaupun Daeyoung merasa aneh karena menurutnya Hongran berbicara seperti menjelaskan orang ketiga, dia lebih lanjut menanyakan apa kebiasaan dari Hongran. Hanul menyatakan bahwa Hongran biasanya mengajak anaknya jalan-jalan. Daeyoung lalu menjelaskan bahwa ia pun memiliki anak perempuan namun sibuk dengan teman-temannya. Anak Daeyoung lalu menghampiri ayahnya dan merasa kesal karena ayahnya kencan buta. Selepas anaknya pergi ngambek, Daeyoung pamit menurutnya lain kali bisa bertemu dengan Hongran. Hanul menjelaskan bahwa ia Hanul bukan Hongran. Menjelaskan kejelasan identitas membuat Daeyoung pun terkejut. Bertemu dengan Hongran, Hanul merasa kesal karena lelaki kencan buta dengannya berharap bertemu dengan Hongran. Namun Hongran yang sibuk bergegas pergi, membuat Hanul pun terasa kesal. Bertemu dengan Jeongwoo, Hanul pun curhat dengan polosnya bahwa kencan butanya gagal total. Jeongwoo terlihat senang mendengarnya. Di restoran milik adiknya, Walseon kedatangan kedua iparnya yang mengetahui Hanul resign dan amat menyayangkan menjadi pengangguran saat ini. Sukja menyarankan agar ponakannya menikahi pria yang kaya saja. Namun Sukji menjelaskan bahwa sulit untuk menikahi wanita seperti Hanul. Walseon pun mempertanyakan memangnya kenapa dengan Hanul. Sukja pun menyatakan bahwa Hanul wanita yang kaku, angkuh, dan sangat sulit didekati oleh lelaki. Sukji menimpali bahwa Hanul bukan tipe ideal laki-laki. Walseon yang kesal menyatakan jika anaknya sedang kencan sekarang, mana mungkin bukan tipe ideal laki-laki. Memperjelas bahwa Hanul kencan dengan dokter bedah plastik. Walseon pun menyatakan Hanul berhenti bekerja untuk mempersiapkan pernikahan. Adik Walseon lalu meminta Walseon untuk ke dapur. Walseon menyalakan mulutnya yang terlalu berlebihan berbicara. Pergi keluar, para bibinya menyapa Hanul dan juga pria di samping Hanul menanyakan apakah pria ini dokter bedah plastik. Dengan tegas Jeongwoo menjawab iya. Bergegas para bibi Hanul menyuruh Hanul dan Jeongwoo masuk ke restoran dengan penuh antusias. Sukja menanyakan kebenaran rencana pernikahan dari Hanul, namun Hanul menjawab tidak ada pernikahan. Bibi Hanul lebih lanjut mempertanyakan apakah lelaki ini pacar Hanul. Hanul menjawab bahwa Jeongwoo hanya temannya. Mengetahui pernikahan adalah bualan ibu Hanul semata, para bibi amat kesenangan akan kegagalan ibu Hanul mendidik Hanul yang hanya menjadi pengangguran seperti halnya Bada. Pagi hari, Hanul mendapatkan telepon yang membuatnya terkaget-kaget. Memberitahu Jeongwoo bahwa ia mendapatkan telepon dari rumah sakit Webon di Provinsi Gyeongsang Utara untuk posisi kepala anestesi untuk dilakukan wawancara. Jeongwoo yang mengetahui lokasi rumah sakit tersebut amat jauh, namun dia menyarankan agar Hanul menerima pekerjaan tersebut. Karena menurut Jeongwoo, Hanul akan hebat dimanapun berada. Pagi hari pamit kepada ibunya, Hanul berangkat dengan ceria. Sementara itu, Jeongwoo makan bersama Kyungmin. Kyungmin amat kagum kepada Hanul karena dapat menemukan disertasi yang sama persis kasusnya seperti yang dialami Jeongwoo. Namun dia merasa kasihan kepada Hanul. Menurutnya, karena dia tidak kompeten dalam bersosialisasi, akhirnya Hanul mencari pekerjaan di pedesaan. Jeongwoo pun bertanya-tanya mengapa Kyungmin bisa mengetahui hal itu. Kyungmin menjelaskan bahwa direktur klinik itu adalah kenalannya yang menghubunginya tadi pagi menanyakan Hanul selama bekerja di rumah sakit. Kyungmin pun menyatakan bahwa dia menjelaskan sesuai yang dia tahu bahwa Hanul resign karena bersikap kasar kepada atasannya dan tidak akur dengan para koleganya. Jeongwoo mempertanyakan mengapa Kyungmin tidak menjelaskan secara menyeluruh penyebab Hanul berperilaku kasar kepada atasan dan perundungan yang didapatnya selama bekerja.
Mengkhawatirkan Hanul, bergegas Jeongwoo pun pergi. Baru saja tiba di rumah sakit Hwebon, Hanul diinformasikan melalui telepon agar tidak usah datang untuk wawancara hari ini. Dijelaskan direktur memeriksa latar belakang Hanul dan menurutnya Hanul tidak cocok bekerja di rumah sakit Hwebon. Pergi kembali ke stasiun dengan perasaan sedih, Hanul memberitahu Jeongwoo bahwa ia tidak jadi wawancara dan hendak pulang kembali. Namun Jeongwoo menarik tangan Hanul dan menyatakan ini bukan salah dari Hanul. Mengetahui Jeongwoo memberinya semangat, Hanul hanya bisa terharu. Sembari berjalan, Jeongwoo menjelaskan bahwa Kyungmin yang memberitahu latar belakang Hanul kepada direktur rumah sakit Hwebon. Namun, menurut Jeongwoo mungkin lebih baik mereka tahu sekarang daripada nanti akan membuat Hanul sakit hati. Hanul mempertanyakan mengapa Jeongwoo sampai menyusulnya. Menurut Jeongwoo, dia amat sangat ingin berwisata ke sini. Hanul lalu mengajak Jeongwoo bersepeda seperti biasa berkompetisi. Jeongwoo yang sampai pertama membuatnya amat senang mengalahkan Hanul. Lanjut dengan berjalan melihat orang-orang berfoto, Jeongwoo lalu menawarkan diri untuk memfoto Hanul. Namun Hanul meminta berfoto bersama. Mereka pun berfoto dengan kaku. Lanjut makan berdua, Hanul berterima kasih karena Jeongwoo hari ini menemaninya membuatnya semangat kembali. Menurut Hanul belum waktunya, mungkin dia bekerja untuk fokus saja dan beristirahat. Jeongwoo lalu menyarankan hal yang sama agar Hanul lebih refresh diri dulu. Hendak ke stasiun, Jeongwoo dan Hanul melihat Bapak Parubaya terjatuh. Mereka berdua bergegas menolongnya melakukan pertolongan pertama. Namun Jeongwoo terlihat bengong dengan kilat Hanul mengambil alih tindakan pertolongan pertama bagi Bapak Parubaya tersebut. Pada akhirnya, ambulans pun datang. Bergegas Bapak Parubaya dibawa oleh ambulans untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saat itu anak Bapak Parubaya berterima kasih kepada Hanul dan juga Jeongwoo. Melihat stasiun telah tutup, Hanul mengajak Jeongwoo untuk menginap saja. Pergi ke penginapan memesan 2 kamar, namun resepsionis menyatakan bahwa kamar tersisa 2 dan 1 sedang dibersihkan. Harus menunggu 1 jam untuk mengisinya. Jeongwoo yang tidak keberatan 1 jam bersama Hanul di kamar yang sama, Hanul pun tidak mempermasalahkan. Di kamar penginapan berdua penuh dengan kekakuan, mereka lalu minum bersama. Pamit pergi keluar karena ibunya menghubungi Hanul. Hanul meminta izin ibunya akan menginap di Hwebon karena udaranya segar dan akan menceritakan wawancaranya saat di rumah saja. Menutup telepon ibunya, Hanul dihubungi Hongran yang penasaran dengan hasil wawancara. Hanul pun menjelaskan bahwa dia tidak sempat wawancara karena Kyungmin yang memberitahu latar belakangnya. Dengan polosnya Hanul memberitahu Hongran bahwa ia tahu dari Jeongwoo yang datang ke Hwebon. Namun dia mempertegaskan bahwa Jeongwoo datang untuk berwisata juga. Hongran lalu menyatakan bahwa Jeongwoo menyukai Hanul secara jelas dan diyakini 300%. Menghampiri Jeongwoo kembali, Hanul pamit karena kamar untuknya telah dibereskan. Namun Jeongwoo memegang tangan Hanul dan meminta Hanul untuk tetap bersamanya untuk memainkan kartu terlebih dahulu. Mengetahui hal itu, Hanul pun pamit ke kamarnya dulu menyimpan barang-barangnya. Menghampiri Jeongwoo kembali, Hanul berkompetisi dengan Jeongwoo bermain kartu. Dijelaskan oleh Jeongwoo cara bermainnya. Hanul yang cukup mengerti, mereka pun bermain. Dan dengan riang, Hanul memenangkan permainan kartu, membuatnya antusias meskipun baru pertama kali bermain. Sedangkan Jeongwoo terlihat bersedih. Bermain bersama anaknya, Jinwoo, Hongran menangkap belalang namun terlihat payah oleh anaknya. Pulang berpisah, Hanul yang sampai di rumahnya menguping pembicaraan adik pada ibunya, yang menyangka jika Hanul tidak lolos wawancara kerja mengingatkan adiknya saat tidak lulus tes ASN. Ibu Hanul lalu meminta Bada agar menunggu Hanul untuk bercerita saja. Hanul lalu pergi kembali mengurungkan niatnya untuk pulang. Ibu Hanul yang menjemur pakaian disapa oleh Jeongwoo. Ibu Hanul menyesalkan karena Hanul belum pulang, padahal sangat ingin mengajak Jeongwoo dan Hanul makan buah di lantai bawah. Mengetahui Hanul belum pulang, Jeongwoo bertanya-tanya dalam hatinya. Dia yang menghubungi Hanul, Hanul mengaku sedang di rumah. Namun Jeongwoo berujar sangat terdengar berisik. Hanul pun menyatakan itu suara TV. Mengetahui keberadaan Hanul, Jeongwoo memergoki Hanul di arkade. Mereka pun pada akhirnya berkompetisi kembali. Lanjut pergi ke sekolah, Jeongwoo dan Hanul kagum karena kelas mereka di masa lalu masih sama sampai saat ini. Hanul mempertanyakan bila menjadi pelajar kembali apa yang ingin Jeongwoo lakukan.
Jungwoo yang kebingungan karena tidak pernah terfikirkan mengulang masa lalu. Hanul pun menyatakan dirinya ingin mengulang ujian masuk universitas, karena hasilnya saat itu tidak mencerminkan kemampuannya. Jungwoo pun bertanya-tanya mengapa Hanul gagal kala itu. Hanul menjawab dirinya sakit kala itu, makanya tidak maksimal. Hanul lalu mengajak Jungwoo untuk pulang. Jungwoo menyatakan alhamdulillah Hanul sudah siap untuk pulang. Hanul pun diberi wejangan jangan khawatirkan omongan orang lain dan urus saja diri sendiri terlebih dahulu. Hanul harus baik-baik saja hari ini untuk melewati hari esok, ujar Jungwoo. Hanul pun hanya bisa olohok. Tiba-tiba penjaga sekolah datang memeriksa kelas. Mereka berdua bergegas bersembunyi. Pulang ke rumah, Hanul jujur kepada ibu dan adiknya bahwa wawancara tidak sesuai dengan rencana dan dia tidak jadi tinggal di Hwebon. Ibunya berujar dia tidak ingin berjauhan dengan Hanul. Bada pun berujar hal sama, menurutnya lebih baik kakaknya di Seoul karena memudahkannya untuk meminta uang jajan. Hanul pun hanya terdiam dan masuk ke kamarnya. Hari berbeda bertemu dengan Kyungmin, Jungwoo diberi pulpen berisi CCTV yang ia temukan di klinik Jungwoo. Jungwoo lalu bergegas ke klinik miliknya, diketahui olehnya pulpen jenis sama ditemukan di klinik miliknya. Jungwoo yang bertanya-tanya siapa yang menaruh pulpen CCTV di kliniknya melaporkan pada polisi. Keluar kantor polisi, Jungwoo berterima kasih kepada Kyungmin. Jungwoo menyarankan agar Kyungmin meminta maaf kepada Hanul karena menggagalkan wawancara kerjanya. Kyungmin lalu mempertanyakan apakah Jungwoo menyukai Hanul. Jungwoo pun berujar entahlah. Diperjelas oleh Kyungmin bahwa ia akan merasa kecewa jika Jungwoo menyukai Hanul karena Jungwoo tidak boleh bahagia saat ini. Berjalan menghampiri Jungwoo, Hanul mempertanyakan mengapa Jungwoo mengajaknya ke Sokcho, mengajaknya bermain arkade, menghampirinya ke Hwebon, dan memegang erat tangannya. Jungwoo pun meminta maaf kepada Hanul bahwa ia hanya ingin menjadi teman baik, tidak memiliki perasaan apapun kepada Hanul. Saat itu terdengar suara sesuatu yang terjatuh. Dan saat dibuka jemuran, ibu, adik, dan paman Hanul sedang asik babakaran. Membuat Hanul amat malu, begitupun dengan Jungwoo yang tak menyangka akan kondisi kaku ini. Berada di dalam lift, Hongran riweuh diperhatikan oleh Daeyoung yang memintanya untuk diam sejenak. Daeyoung lalu menangkap serangga yang hinggap di jas Hongran. Hongran yang berterima kasih kepada Daeyoung seketika Daeyoung yang terpaku pada nemtek bernama Hongran menyapa Hongran, namun Hongran yang kebingungan karena lelaki yang baru ia temui mengenalnya. Berada di terminal stasiun, Hanul menghindari Jungwoo, namun Jungwoo menyatakan tidak perlu menghindarinya. Bersikaplah biasa saja. Hanul mengakui bahwa ia sangat malu atas kejadian tadi malam. Jungwoo menyatakan dia tidak bisa terbuka saat ini karena belum berhak untuk itu saat ini. Pagi hari bertemu dengan Hanul yang mengajak Jungwoo untuk mengikutinya. Mengajaknya berbelanja, mencuci spray. Hanul memberanikan diri bahwa ia mulai tertarik dan peduli kepada Jungwoo. Namun menurut Hanul ia belum bisa menyatakan menyukai Jungwoo. Jungwoo hanya terdiam memperhatikan Hanul. Lanjut, Hanul mengajak memeras spray. Jungwoo menyatakan bila dia bertahan dan lebih bersemangat karena adanya Hanul. Namun Hanul diminta Jungwoo untuk bersabar. Melihat apakah pertemanan yang mereka jalani ini ada perasaan yang lebih dari teman. Giliran Hanul yang terdiam. Di kediaman Walseon, Hongran yang bertamu hendak menemui Hanul diberitahu Bada bahwa kakaknya sedang bersama Jungwoo di lantai 2 atap. Ibu Hanul nggak geremet, tidak menduga anak gadisnya masih saja mendekati Jungwoo padahal sudah ditolak. Hongran mendengar hal itu mempertanyakan maksudnya. Bada pun menceritakan bahwa Hanul bertanya mengenai perasaan Jungwoo kepadanya dan Jungwoo dengan tegas meminta maaf bahwa ia hanya menganggap Hanul sebagai teman. Tidak memiliki perasaan apapun. Bada menjelaskan bahwa ungkapan Jungwoo terdengar oleh dirinya, ibu dan pamannya yang sedang babakaran di lantai atap. Dengan membawa amarah, Hongran pergi ke lantai 2 atap, menemui Hanul dan mengajaknya untuk bergegas turun. Di kamarnya, Hanul diminta Hongran untuk jangan dekat lagi dengan Jungwoo karena menurutnya Jungwoo hanya mengincar gadis kutu buku seperti Hanul. Hanul pun hanya bisa terdiam, tak mengerti aturan yang dibuat oleh Hongran. Hongran menyatakan dia tahu bahwa Hanul ditolak oleh Jungwoo. Hongran lalu meminta maaf karena pernah menyangka Jungwoo menyukai Hanul. Dalam hatinya Hanul kesal karena pasti Hongran tahu dari Bada. Malam hari Jungwoo menyatakan kepada Hanul dia ingin bertemu dengan psikiater, meminta Hanul untuk menemaninya. Esok hari diantar oleh Hanul, Jungwoo masuk ke ruangan dokter. Selepas konsul mereka minum obat bersama di taman. Jungwoo pun tak menyangka dahulu berkompetisi dengan Hanul yang pada akhirnya berakhir di psikiater yang sama.
Untuk lebih rileks, mereka pun bermain bersama. Berjalan hendak pulang, tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh Wuri, teman semasa sekolah yang amat bahagia bertemu dengan Jeongwoo dan juga Hanul. Mereka lalu ngopi bersama. Wuri mengutarakan kekhawatirannya akan kondisi Jeongwoo yang terlibat kasus dan menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Jeongwoo pun mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja karena menurutnya kebenaran akan terungkap. Mengenang masa lalu, Wuri berujar bahwa saat dulu Jeongwoo tertarik padanya dan jujur bahwa dia pun tertarik pada Jeongwoo. Jeongwoo melihat ekspresi Hanul hendak menjelaskan kesalahpahaman di masa lalu, namun Wuri dengan bangga dan nyerocos bahwa menurutnya di masa lalu Jeongwoo memberikan porsi sosis lebih kepadanya saat bertugas memberi makan siang. Selain itu, Jeongwoo selalu memberi perhatian padanya. Teringat jelas olehnya, Jeongwoo memberikan penghapus saat Wuri membutuhkannya. Menurut Wuri, perhatian dari Jeongwoo itu yang membuatnya menyukai Jeongwoo. Saat itu Jeongwoo langsung mengakhiri pembicaraan dengan pamit pulang, beralasan harus mempersiapkan sidang. Hendak pulang bersama, namun Hanul memurkai Jeongwoo. Karena dalam ingatannya, Jeongwoo memberinya paprika amat banyak dibandingkan dengan sosis, yang ternyata sosis itu lebih banyak diberikan kepada Wuri kala itu. Walaupun terjadi di masa lalu, tapi Hanul mengungkapkan ketidakadilan yang ia dapatkan. Hanul pun pergi sembari cemberut. Hendak beristirahat, Jeongwoo mengingat-ingat kejadian di masa lalu. Teringat olehnya, Mugen meminta porsi sosis lebih banyak padanya saat mendapatkan tugas memberi jatah makan. Jeongwoo yang baik hati lalu menuruti keinginan temannya secara adil memberi jatah lebih sosis yang sama. Namun saat memberi jatah makan Hanul, Jeongwoo melebihkan paprika dibandingkan dengan sosis. Hal itu terlihat oleh Wuri yang mengantri setelah Hanul. Wuri yang mendapatkan jatah lebih sosis seperti teman lain yang menduga hanya diberikan kepadanya. Di masa kini, Jeongwoo yang memikirkan mengapa melakukan itu, perhatiannya teralihkan saat melihat orang di luar ruangannya. Siang hari bertemu dengan Hongran, Daeyoung menanyakan apakah Hongran mensubscribe channel YouTube-nya. Hongran menyatakan tidak. Namun setelah mengecek di YouTube, ternyata dia mensubscribe channel dari Daeyoung. Bergegas Hongran unsubscribe. Berjalan keluar kafe, Hongran meminta maaf karena konten Daeyoung bukan seleranya. Tidak mempermasalahkan itu, menurutnya dia tidak ingin seperti Jeongwoo. Hongran lalu menyatakan kesetujuannya karena menurutnya Jeongwoo terlalu naif dan jahat. Tanpa diduga, Daeyoung membela Jeongwoo dan menyatakan bahwa kasus yang menimpa Jeongwoo kemungkinan kecelakaan medis saja, bukan akibat kelalaian dari Jeongwoo. Hongran lalu menyatakan bahwa di saat memiliki kasus rumit, Jeongwoo malah mempermainkan wanita. Namun Daeyoung membela Jeongwoo dan menyatakan bahwa Jeongwoo tidak pernah mempermainkan wanita. Tiba-tiba Hongran meminta Daeyoung untuk diam, karena dia akan menangkap capung yang hinggap di kepala Daeyoung. Daeyoung dengan pasrah mengikuti instruksi dari Hongran. Hongran pun meminta maaf karena anaknya suka capung, jadi dia harus menangkapnya. Memakan pangsit bersama, Hanul mengungkapkan kecemburuannya yang menurutnya perasaan yang baru ia rasakan dan rasanya tidak enak. Jeongwoo lalu menyatakan hal yang ingin dia simpan namun sudah tidak bisa. Hanul mempertanyakan hal apakah itu. Jeongwoo lalu jujur bahwa dia menyukai Hanul, membuat Hanul pun tersipu malu. Malam hari melihat pintu tempat Jeongwoo terbuka, Hanul masuk dan menutup jendela. Hendak membereskan kertas, dia menemukan pulpen yang menurutnya tak berfungsi. Sementara itu, Jeongwoo yang merasa dibuntuti, dia yang hampir menangkap sang pembuntut, namun pembuntut itu kabur ngibrit. Jeongwoo yang menangkap pembuntut hendak membuka masker, ia ingin mengetahui wajahnya. Namun sang pembuntut memukulnya, membuat pembuntut berhasil kabur kembali. Masih mengamati pulpen, Hanul dikagetkan dengan Bada yang mencurigainya. Mengambil pulpen yang ada di tangan Hanul, Bada mengetahui bahwa ini bukan pulpen, melainkan kamera CCTV. Terlihat ada lensa olehnya. Menghampiri Jeongwoo di kantor polisi, Hanul yang hendak memberikan pulpen berkamera, dia melihat banyak pulpen yang sama sudah diamankan polisi. Keluar kantor polisi, Jeongwoo memberitahu Hanul bahwa ia baru saja melaporkan orang yang menguntitnya. Karena tidak berhasil, ia tangkap. Melihat Jeongwoo terluka, Hanul bergegas membawanya ke rumah sakit. Hanul tiba-tiba menangis karena merasa kasihan kepada Jeongwoo. Mempertanyakan mengapa Jeongwoo bisa setabah ini. Jeongwoo lalu meminta Hanul untuk berhenti menangis. Bertemu dengan Hongran, Daeyoung alohok karena Hongran berterima kasih padanya berkat capung yang menempel pada Daeyoung. Anaknya begitu senang menerima capung hasil tangkapannya. Di kediamannya, Wolseon sibuk mencari setrikaan yang menghilang tak terduga. Bada menghampiri ibunya, namun dia malah dituduh menjual setrikaan seperti air fryer yang dijual Bada. Dan uangnya dipakai untuk berkencan. Bada tetap pada penjelasannya bahwa ia tidak menjual setrikaan. Sementara itu mengunjungi Jeongwoo dengan tegas Hanul meminta Jeongwoo membuka pakaiannya. Jeongwoo yang ketakutan tak mengira Hanul sefrontal itu.
Hanel menjelaskan ia akan menyetrikanya. Menurut Hanel, sidang tempo hari Jeongwoo terlihat lusuh dengan pakaian yang tidak rapi. Memikir dengan seksama, mengingat-ingat seingatnya makanan untuk dimakan pagi hari. Tadi malam Roseon simpan di kulkas. Namun nampaknya sekarang menghilang. Bada yang menghampiri ibunya kembali langsung diamuk oleh ibunya. Menuduh Bada memberikan makanan yang telah disiapkan tadi malam. Masih di tempat Jeongwoo, Hanel mengidangkan aneka menu untuk Jeongwoo nikmati. Menurut Hanel, ini adalah amunisi agar Jeongwoo bersemangat, fokus dan tabah saat sidang nanti. Kembali ke rumahnya, Hanel melihat ibunya sedang memberkahi Bada. Ibunya menjelaskan bahwa Bada tidak mengaku kalau sudah mencuri makanan di kulkas dan menjual setrikaan. Hanel lalu acuh, dia pergi ke kamarnya membuat Bada penuh curiga. Hendak pergi, sudah ada Bada di depan pintunya yang langsung meminta Hanel jujur jika setrikaan dan makanan yang hilang adalah perbuatan dari Hanel. Hanel yang menyangkal, namun Bada menyatakan dia akan mengecek ke lantai 2 atap. Bergegas Hanel mengajak Bada masuk kamarnya. Hanel lalu memberi uang tutup mulut kepada Bada. Menunggu Hanel, Jeongwoo yang mencoba menghubungi Ali tersadar ada suara ponsel yang berbunyi dari dalam mobil. Melihat itu adalah Ali, Jeongwoo mengejarnya membuat ponselnya pun terjatuh. Menangkap Ali, Jeongwoo diberi flash disk. Mereka berdua lalu pergi ke kantor polisi menyerahkan flash disk berisi rekaman CCTV saat penerobos masuk ke klinik Jeongwoo. Sementara itu, Hanel yang beranjak keluar hendak pergi bersama Jeongwoo, namun Hanel hanya menemukan ponsel Jeongwoo. Sampai di pengadilan, Hanel yang masuk ke ruang sidang tidak melihat perwarakan dari Jeongwoo. Pengacara lalu meminta kepada hakim agar jadwal diundur karena terdakwa yang tidak bisa dihubungi hari ini. Saat itu Jeongwoo masuk ke ruang sidang meminta maaf dan memberikan bukti kepada pengacara. Polisi pun datang menangkap adik dari Chang Bin, korban pewaris kasino Macau yang bernama James Bing, karena telah menyuruh bawahannya untuk memasukkan antikoagulan pada infus yang menyebabkan pendarahan hebat dan telah menyuap perawat dari klinik Jeongwoo bernama Fak. Di ruang interogasi, Ali mengaku bahwa ia menyimpan semua kamera berbentuk pulpen di klinik Jeongwoo dan mengakui membuntuti Jeongwoo karena bingung akan menyatakan tentang CCTV pulpen ini atau tidak. Detektif kepolisian mempertanyakan mengapa harus menyimpan CCTV pulpen begitu banyak di klinik. Ali menjawab untuk mewaspadai tidak terjadi lagi kejadian di masa lalu yang membuatnya menjadi korban kambing hitam atas kesalahan dokter senior yang mengakibatkan pasien tiada. Kedua temannya pun mengetahui bahwa Jeongwoo tidak bersalah atas kasusnya. Sendirian, Jeongwoo mendapatkan pesan dari orang-orang yang tiba-tiba peduli padanya, termasuk ibunya yang menghubunginya merasa bangga kepadanya. Sendirian di kamar, Hanel memiliki ide brilian untuk beralasan pergi ke atap lantai 2, yaitu menyiram tanaman. Hanel lalu pergi ke lantai 2. Tiba-tiba dia melihat ibu dan adiknya sedang berbakaran. Terlihat oleh Hanel, pamannya juga datang ke atap membawa minuman fermentasi. Bada lalu mengajak Jeongwoo untuk menikmati babakaran bersama keluarganya. Sementara itu, Daeyoung yang hendak membayar di kasir, tiba-tiba Hongran datang hendak membayar belanjaan Daeyoung. Mereka lalu mengobrol di taman berdua. Daeyoung curhat kemungkinan akan menutup channel YouTube-nya. Namun Hongran tiba-tiba akan setia menonton konten dari Daeyoung. Daeyoung mengutarakan bahwa ia hanya terinspirasi dari Jeongwoo, namun ternyata menjadi konten kreator itu amat sulit. Hongran mempertanyakan mengapa saat dia menjelekan Jeongwoo, Daeyoung amat tidak terima. Daeyoung mengungkapkan dulu dia sangat akrab dengan Jeongwoo, namun keadaan merubah semuanya. Mendengar hal itu, Hongran menyarankan agar Daeyoung menghubungi Jeongwoo dan menjalin hubungan baik seperti dulu saja. Masih bersama keluarga Hanel, ponsel Jeongwoo yang berbunyi lalu diangkat oleh ibu Hanel yang menyatakan mengapa baru menghubungi sekarang saat kondisi sudah baik-baik saja. Mengapa tidak saat Jeongwoo terpuruk menghubungi Jeongwoo? Daeyoung yang olahok tiba-tiba kesal dan menyesali menghubungi Jeongwoo. Hongran yang keanehan dengan sikap Daeyoung memilih untuk pergi. Sementara itu Jeongwoo dan Hanel pergi berdua ke taman. Melihat bulan yang sangat sempurna, Jeongwoo berharap Hanel dapat bahagia dan mengingat masalahnya telah usai. Jeongwoo mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat menyukai Hanel. Esok hari, Bada terheran-heran dengan kakaknya yang tersenyum-senyum melihat ponsel seperti sedang kasmaran. Di kediaman Jeongwoo, Hanel hendak bertanya kebimbangannya, namun saat itu Bada mengetuk pintu ingin berbicara dengan Jeongwoo. Bergegas Hanel pergi ke toilet bersembunyi. Jeongwoo kebingungan dan semakin bingung saat Bada datang dengan serius to the point meminta Jeongwoo untuk mengajak kakaknya berkencan. Karena dia tidak mau Hanel dipermainkan oleh Jeongwoo. Jeongwoo menyatakan bahwa ia tidak mempermainkan Hanel karena sudah berpacaran dengan Hanel sejak kemarin. Membuat Hanel kaget mendengarnya dalam persembunyiannya dan tak sengaja menekan keran shower, membuatnya basah.
Bada mendengar suara ayah dari kamar mandi hendak mengajak kamar mandi, namun Jongwoo melarangnya. Menurutnya itu hanya sedikit bocor, menyuruh Bada untuk pergi. Tidak lupa Bada meminta agar Jongwoo menjaga kakaknya meskipun kadang temperamen dan kaku, tapi menurut Bada, Hanel baik hati. Bergegas mengecek kondisi Hanel terlihat oleh Jongwoo, Hanel kebasahan. Memberikan handuk kepada Hanel, Jongwoo keheranan dan ekspresi Hanel yang kaku yang tak percaya bahwa kini ia adalah kekasih dari Jongwoo. Melihat Hanel kebasahan, Jongwoo yang perhatian dia memberikan baju miliknya untuk digunakan Hanel. Jongwoo juga memberikan teh hangat untuk kekasihnya. Tidak lupa dia memberikan bunga membuat Hanel amat senang. Menyimpan bunga pemberian kekasihnya di kamarnya dengan tersipu malu. Saat itu Bada datang menghampiri Hanel, menyatakan bahwa kini Hanel akan memiliki pacar. Diperjelas olehnya sebagai adik yang perhatian, dia telah berbicara dengan Jongwoo agar mengajak Hanel berkencan dan Bada menyatakan untuk biayanya sebesar 100.000 won. Namun Hanel memilih untuk memukul adiknya. Bada pun kabur ngibrit. Bertemu dengan Daeyeon tak sengaja, Hongran meminta maaf kepada Daeyeon karena telah menyarankan menghubungi Jongwoo. Daeyeon lalu bercerita bahwa mungkin semalam terjadi kesalahpahaman dengan Jongwoo karena mengangkat teleponnya semalam seperti ibu parubaya dengan logat yang khas. Hongran lalu berujar bahwa sepertinya ia tahu siapa yang mengangkat telepon. Hongran pada akhirnya memberitahu Daeyeon bahwa Jongwoo tinggal di atap rumah temannya. Berdandan rapi, Hanel menghampiri kekasihnya hendak pergi. Saat itu Daeyeon datang dengan rusuh memeluk Jongwoo seolah bersedih akan keterpurukan yang dialami oleh Jongwoo. Hanel yang berujar bukankah Daeyeon pria kencan butanya kala itu. Daeyeon menjelaskan dia tahu Jongwoo di sini dari Hongran. Hanel lalu pamit pergi. Sementara Jongwoo yang mencoba menahan Hanel, namun Daeyeon meminta Jongwoo untuk makan bersamanya mengobrol berdua. Berada di restoran, Daeyeon mempertanyakan kondisi Jongwoo saat ini. Jongwoo mengungkapkan bahwa selepas insiden yang membuat karirnya buntu, namun masih mempertanyakan mengapa harus terjadi kepadanya. Daeyeon lalu mengajak untuk bekerja sama membangun klinik bersamanya. Namun Jongwoo akan memikirkan terlebih dahulu. Berkencan dengan Hanel, Jongwoo amat merasa bosan karena Hanel mengajaknya mendiskusikan desertasi. Jongwoo lalu mengajak Hanel menonton film di bioskop. Menurut Jongwoo selayaknya kekasih, mereka harus berkencan dengan menonton di bioskop. Selepas menonton, mereka lalu berfoto bersama dengan riang. Sampai di kediamannya diantar oleh Hanel, Jongwoo memeriksa surat yang ternyata itu adalah undangan pernikahan Kyungmin. Hanel mengetahui hal itu amat kaget karena Kyungmin akan menikah. Hanel lalu pamit pulang, terlihat tidak semangat oleh Jongwoo. Pagi hari menghubungi Hanel mengajaknya makan siang bersama, namun Hanel berujar bahwa dia sedang di luar saat ini. Alarm ponsel Jongwoo lalu berbunyi pengingat jadwal konsul kepada psikiater. Hendak masuk ke ruangan konseling, Jongwoo mendengar suara Hanel dan melihat Hanel yang terlihat bersedih. Memperhatikan Hanel dari kejauhan dan melihat Hanel masuk ke dalam taksi, Jongwoo menanyakan keberadaan Hanel. Namun Hanel berujar dia akan bertemu dengan orang lain saat ini. Mengunjungi Daeyeon, Jongwoo menyatakan bahwa dia belum bisa menerima tawaran dari Daeyeon untuk menjadi partner membangun klinik bersama. Karena dia tidak ingin membuat kekasihnya bersedih bila hanya Jongwoo yang bekerja. Daeyeon pun hanya bisa terdiam. Bertemu dengan Bada dan Ibu Hanel, Jongwoo diajak ke rumah mereka untuk menikmati makan di rumah mereka. Bada lalu bergegas mengajak Jongwoo masuk ke kamar Hanel, mempertanyakan sudahkah kakak ipar yang mengajak kakaknya berkencan. Namun saat itu Bada disuruh ibunya untuk membeli minyak. Bada lalu pergi keluar meninggalkan buku Hanel di tangan Jongwoo. Saat itu Jongwoo menyimpan buku yang ada di tangannya, namun dia melihat foto kebersamaan Hanel dan juga Kyungmin yang nampak sangat akrab. Berada di kafe, Hanel bertemu dengan Dina, teman seprofesinya, yang menyampaikan bahwa Kyungmin akan menikah dengan anak pemilik pabrik farmasi. Kyungmin resign sebagai profesor karena akan mengurusi perusahaan mertuanya. Hanel menyesalkan mengapa berusaha keras naik jabatan bila akan resign. Dina pun menjelaskan mungkin jika menjadi profesor akan menguntungkan perusahaan dari pengalamannya sebagai profesor. Dia pun menyesalkan karena amat tahu kalau Hanel yang membuat disertasi itu. Namun Kyungmin seolah menjadi penulis utama, mengambil semua pujian dan berhasil menjadikannya sebagai seorang profesor. Hanel pun mengingat saat Kyungmin bersikap baik kepadanya seolah mendukung disertasi yang sedang dibuat oleh Hanel. Namun ternyata Kyungmin menghapus nama Hanel mengganti dengan nama Kyungmin, membuat Kyungmin menjadi profesor saat itu. Mempertanyakan semua itu, namun Kyungmin tidak peduli karena semua sudah jelas Hanel diminta untuk menerima kenyataan. Hanel lalu menghampiri Kyungmin yang sedang mengadakan pesta perpisahan. Dipertanyakan kedatangan Hanel oleh Kyungmin, membuat rekan lain terasa kaku. Kyungmin lalu memberikan minuman untuk Hanel nikmati, tapi saat itu Hanel menyiram minuman itu tepat ke wajah Kyungmin, memberi nasihat kepada Kyungmin agar hidup dengan jujur.
Bertemu dengan Hong Ran, Dae-young mengungkapkan bahwa ia tidak mengerti dengan Jeong-woo yang menolak bekerja dengannya, membangun klinik bersama. Alasannya karena Jeong-woo tidak ingin membuat kekasihnya bersedih bila hanya Jeong-woo yang bekerja. Hong Ran pun langsung menghubungi Hanul menyatakan apa yang ia tahu dari Dae-young mengenai Jeong-woo yang menolak tawaran dari Dae-young. Menurut Hong Ran, Hanul perlu tahu. Berjalan membawa payung sendirian, Jeong-woo menghampiri Hanul yang mengkhawatirkan Hanul karena tidak mengabarinya. Namun Hanul mengajaknya putus karena menurutnya sudah cukup Jeong-woo mempermalukan dirinya yang terlihat menyedihkan. Jeong-woo yang mencoba bertanya namun Hanul menolak mengetahui pertanyaan dari Jeong-woo. Jeong-woo lalu menyerahkan payung miliknya dan menyatakan tidak perlu Hanul menyukainya lagi. Jeong-woo pun pergi huhujanan. Beberengkas koper-kopernya dibantu oleh Dae-young, Jeong-woo pamit kepada ibu Hanul dan juga Bada karena ia akan mulai bekerja dan tinggal di apartemen dekat kliniknya. Paman Hanul lalu memberi beberapa makanan yang telah dibungkus agar Jeong-woo nikmati. Jeong-woo lalu berterima kasih dan pamit pergi. Di kediamannya, Bada mencurigai bahwa kakaknya telah putus dengan Jeong-woo, menanyakan langsung kepada Hanul, namun Hanul hanya diam 1000 bahasa. Malam hari ngopi bersama, Dae-young jujur bahwa ia menceritakan penolakan tawaran pekerjaan Jeong-woo kepada Hong Ran. Kemungkinan Hanul mengetahuinya, Jeong-woo pun hanya bisa olohok. Bekerja di hari pertama, Jeong-woo diperkenalkan oleh Dae-young kepada para karyawannya. Di dapurnya sedang memasak, Kwol-seom dihubungi oleh Suk-ya yang meminta iparnya untuk mempertemukan Hanul dengan anak tunggal dari pemilik rumah sakit Sunyang di Busan. Berbincang dengan Hanul, ibu Hanul mengutarakan bahwa ada seorang lelaki anak dari direktur rumah sakit Sunyang di Busan yang ingin bertemu dengan Hanul dan bertanya terkait rumah sakit. Hanul pun dengan cepat menyetujui pertemuan dengan orang tersebut yang bernama Jae-young. Bertemu dengan Jae-young, namun Jae-young terlihat tidak sopan terhadap Hanul, langsung mengutarakan bahwa ayahnya saat ini mencari menantu dokter untuk meneruskan rumah sakit milik keluarganya. Bibi Hanul merekomendasikan Hanul, namun menurut Jae-young, Hanul terlihat kaku. Mendengar hal itu, Hanul terdiam sejenak dan pamit pergi. Berbincang dengan ibunya, Hanul mempertanyakan apakah ibunya malu dengan Hanul yang saat ini menjadi seseorang yang tidak sukses. Apakah hidupnya terlihat buruk di mata ibunya? Belum dijawab, Hanul pun pergi ke kamarnya. Paman Hanul mengetahui Hanul sedang ngambek kepada Wol-seon, mengajak Hanul pergi ke sebuah kafe. Tiba-tiba Bada membawa ibunya untuk duduk berhadapan dengan Hanul. Bada dan paman Hanul lalu pamit pergi. Situasi yang canggung saat itu, tiba-tiba ibu Hanul meminta maaf karena selalu tidak mengetahui bahwa Hanul kesulitan saat ibunya merasa bangga. Meminta maaf bahwa belum bisa memberikan kehidupan yang terbaik untuk Hanul. Hanul pun meminta maaf karena berperilaku tidak sopan. Sampai di kamarnya, Hanul melihat foto kebersamaan dirinya dengan Jeong-woo membuatnya kangen. Pagi hari mengecek ponselnya, Hanul melihat pesan yang dikirimkan kepada Jeong-woo menanyakan apakah Jeong-woo sudah tidur atau belum, membuat dirinya amat frustasi. Hendak mengambil cabai dengan kekalutannya ke lantai 2 atap, Hanul bertemu dengan Jeong-woo yang hanya menyampaikan jangan terlalu senang atau sedih dan mempertanyakan apakah pertanyaan semalam pantas untuk seorang mantan. Hanul yang menjelaskan dia tak sengaja mengirim pesan itu. Dinyatakan Jeong-woo bahwa ia akan menunggu Hanul sampai pulih. Jeong-woo pun pamit pergi. Sampai di klinik bersama Dae-young, mereka berdua terkejut dan istighfar karena membludaknya pasien. Karyawan menginformasikan bahwa hal ini disebabkan karena para pasien mengetahui Jeong-woo menjadi dokter bedah kecantikan di klinik ini. Hendak memulai operasi, situasi tegang dirasakan oleh Jeong-woo. Teliti bekerja namun saat memegang suntikan bius, Jeong-woo perlu menarik nafas. Dan saat hendak melakukan pembedahan, tiba-tiba Jeong-woo sulit mengendalikan dirinya karena teringat kecelakaan medis yang menewaskan Chang Bing. Hal tersebut diketahui oleh para rekan kerjanya yang seruangan dengannya. Di kamarnya, Hanul keheranan karena foto bersama Kyo-min bisa keluar dari buku. Bertanya kepada Bada, Bada menjelaskan kemungkinan Jeong-woo yang minggu lalu masuk ke kamar Hanul. Hanul pun termenung sejenak. Menerima telepon dari Hong Ran, Hanul diinformasikan bahwa menurut informasi Dae-young, Jeong-woo kesulitan menghadapi situasi operasi karena serangan panik yang dideritanya. Besok hari melakukan operasi kembali, Jeong-woo melihat Hanul yang menjadi dokter anestesi. Diberitahu perawat bahwa mulai hari ini dokter Hanul yang merupakan dokter anestesi membantu operasi hari ini. Jeong-woo lalu memulai tindakan operasi mencoba mengendalikan dirinya saat melakukan pembedahan, diperhatikan oleh Hanul. Operasi yang berjalan dengan sukses, Jeong-woo lalu menghampiri Dae yang mempertanyakan mengapa Hanul bekerja di klinik ini. Dae menjelaskan bahwa semalam Hanul bertemu dengannya meminta untuk menemani Jeong-woo melaksanakan operasi agar Jeong-woo lebih rileks. Jeong-woo lalu menyatakan dia akan berhenti karena menurutnya tangannya terasa merinding saat memegang pisau bedah. Kala itu Hanul langsung menghampiri Jeong-woo dan menyemangati Jeong-woo, namun Jeong-woo kekeh akan berhenti karena merasa takut. Tiba-tiba guru zaman sekolahnya mengunjungi Jeong-woo mengetahui ada Hanul, mereka lalu mengobrol bersama sembari makan.
Bapak guru yang keluar dari toilet, dia bertabrakan dengan orang lain diketahui oleh Hanel, yang menanyakan kondisi gurunya dan tak sengaja menyentuh benjolan di punggung gurunya. Dayang yang melihat mereka nampak serius lalu diminta Hanel memeriksa benjolan tersebut. Setelah dicek, Dayang menyimpulkan bahwa ini adalah lipoma dan harus diangkat. Dayang lalu menawarkan bantuan untuk tindakan operasi, namun bapak guru menolak halus. Selepas bertemu sang guru, Jeongwoo mengajak Hanel berbicara berdua. Jeongwoo meminta agar Hanel berhenti dan meraih impiannya karena baginya sekarang Hanel bersikap egois. Hari berbeda, Hongran yang kebingungan menelepon kerabatnya untuk menjaga anaknya selagi dia melakukan operasi hari ini. Namun kerabatnya tidak bisa karena sedang bekerja. Daeyeong yang menguping menawarkan diri untuk menjaga anak Hongran. Hongran pun meminta maaf karena ibunya tidak bisa menjaga anaknya hari ini, mengharuskan ibunya ke rumah sakit untuk menemani bibinya yang akan dioperasi karena jatuh. Daeyeong lalu bermain bersama Jinwoo di taman. Hongran menghampiri mereka. Jinwoo terlihat amat senang bermain dengan Daeyeong. Hongran pun tersenyum bahagia dan meminta izin agar Daeyeong menjaga Jinwoo sampai operasi berikutnya selesai. Kala itu Hongran mendapatkan telepon dari Dina yang bercerita mengenai Hanel yang menyiram Kyungmin, terdengar oleh Jeongwoo. Jeongwoo lalu meminta izin untuk mengetahui kejadian apa yang menimpa Hanel, juga Kyungmin. Dengan polos, Hongran bercerita bahwa Kyungmin disiram oleh Hanel atas acara perpisahan Kyungmin di rumah sakit. Hal itu disebabkan Hanel dimanfaatkan oleh Kyungmin yang mencuri disertasi Hanel, mengakui hasil karya Kyungmin, dan menyebar gosip menyebabkan Hanel menjadi bahan tertawaan, yang menurut Hongran, Kyungmin sangat keterlaluan. Mengunjungi Kyungmin, Jeongwoo mempertanyakan apa yang terjadi antara Kyungmin dan juga Hanel. Kyungmin menyatakan dia hanya bersaing untuk mendapatkan gelar profesor dan kebetulan Kyungmin yang mendapatkan gelar itu. Disarankan Kyungmin agar Jeongwoo menjauhi Hanel karena dia wanita yang tak berguna. Bergegas Jeongwoo bertindak kasar kepada Kyungmin. Bertemu dengan Hanel, Hanel amat mengkhawatirkan Jeongwoo yang terlihat penuh dengan luka-luka. Jeongwoo seketika memeluk Hanel dan meminta maaf karena dia tidak tahu selama ini. Mengobati luka Jeongwoo, Hanel tetap tidak diberitahu alasan Jeongwoo babak belur. Jeongwoo hanya menyatakan bahwa ia merindukan Hanel dan bersyukur saat operasi Hanel menemaninya. Malam hari menghibur diri mereka, Jeongwoo dan Hanel pergi ke pub penuh dengan riang. Hendak pulang ke rumah, Hanel meminta Jeongwoo untuk menemani tindakan operasi gurunya. Jeongwoo yang tidak tahu menahu merasa bingung. Dijelaskan oleh Hanel bahwa guru memiliki lipoma yang harus diangkat. Sepertinya saat bertemu kemarin dia ingin meminta bantuan kepada Jeongwoo. Hari berbeda, sang guru sudah berada di ruang operasi ditenangkan oleh Hanel yang akan membiusnya. Sementara itu di ruangannya, Jeongwoo mendapatkan kado sendal karet bersurat dari Hanel yang menyemangatinya dan meminta Jeongwoo untuk melupakan rasa takut langkah demi langkah. Tindakan operasi pun dilakukan dengan penuh ketenangan. Makan malam dengan tim, Daeyeong amat senang karena Jeongwoo bisa mengendalikan pisau bedah. Sukses dengan operasi yang dilakukannya. Para karyawan wanita langsung memberikan perhatian lebih kepada Jeongwoo, membuat enek Hanel dan juga Daeyeong. Namun diam-diam Jeongwoo memperhatikan Hanel. Hanel yang dihubungi Hongran bergegas menemui sahabatnya yang amat mengkhawatirkan Hanel karena baru tahu kasus Kyungmin. Diinformasikan Hongran bahwa Jeongwoo menghajar Kyungmin tahu kasus itu. Mengobrol dengan Jeongwoo, Hanel meminta maaf karena tidak memberitahu soal Kyungmin. Jeongwoo berujar dia hanya menghajar Kyungmin, memberinya sedikit pelajaran. Merasa dibela oleh Jeongwoo, Hanel tak kuasa menahan hasratnya, begitupun dengan Jeongwoo. Mereka pun hendak pulang. Jeongwoo meminta ponsel Hanel akan mengganti namanya di ponsel Hanel. Begitupun dengan Hanel yang mengganti namanya di ponsel Jeongwoo. Penuh kemesraan kembali, mereka pulang bersama. Sampai di kediamannya, Hanel terlihat amat bahagia mengajak anggota keluarga yang bersulang bersama, membuat heran adik, ibu, dan juga pamannya. Mendapat telepon dari kontak pacar, Hanel pun pamit ke kamarnya. Bada lalu menyimpulkan sepertinya kakaknya mengidap bipolar karena dilihat dari situasinya baru saja kemarin bersedih, sekarang terlihat bahagia sekali. Penjelasan Bada membuat khawatir ibu dan juga pamannya. Di kamarnya, Hanel mengobrol di telepon lama dengan Jeongwoo sampai larut malam. Jeongwoo lalu meminta Hanel untuk ke atas nyemil bareng karena menurutnya dia tidak bisa tidur malam ini. Mempersiapkan kimchi di dapur yang hendak ia bawa ke atas, Hanel ketahuan ibunya beralasan akan menulis disertasi sembari nyemil kimchi, makanya dia membawa kimchi sembari pergi ke kamarnya. Ibunya yang percaya membereskan kimchi yang berantakan dan tidur kembali. Hanel pun bebas nge-mie bareng bersama kekasihnya. Hanel meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dari kolega kantor, namun harus terbuka di antara keluarganya. Jeongwoo pun menyetujui hal itu. Selepas makan mie dengan kimchi, Hanel yang mengantuk diminta Jeongwoo untuk berbaring di sampingnya. Pagi hari, Woseon ke lantai atas melihat jendela kediaman Jeongwoo yang terbuka.
hendak menutup jendela. Wolseon melihat pemandangan tak biasa. Jeongwoo yang terkaget-kaget menyapa Wolseon dengan kaku dan menjerit saat mencoba menjelaskan gadis di sampingnya. Namun Hanel menyubitnya. Wolseon pun lalu pamit pergi. Hanel yang mengetahui ibunya telah pergi meminta Jeongwoo untuk merahasiakan dia tidur bersama Jeongwoo karena menurutnya dia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Jeongwoo yang tak terima karena reputasinya akan jelek di mata calon mertuanya. Namun Hanel menyatakan keputusannya sudah final. Bergegas Hanel pergi dan Jeongwoo mencoba mengejarnya namun malah memecahkan piring membuatnya frustasi. Sampai di rumahnya, Wolseon yang kepanasan karena menahan kemurkaannya membuat Bada bertanya-tanya ada apa gerangan dengan ibunya. Wolseon menjelaskan apa yang ia lihat tadi di lantai 2 atap. Saat hendak mengambil selada lalu menutup jendela kediaman Jeongwoo. Namun betapa nestapa dia melihat Jeongwoo bersama wanita di ranjangnya. Ibunya merasa dihianati, namun Bada mempertanyakan apakah ibunya melihat wajah wanita itu. Dengan tegas Wolseon menjawab tidak. Bada lalu menduga kemungkinan wanita itu adalah Hanel. Mereka melihat Hanel masuk ke dalam rumah. Bada pun bertanya kepada kakaknya dari mana saja kakaknya. Hanel menjawab habis jogging sembari masuk ke kamarnya. Wolseon sebagai ibu mengasihani Hanel karena bertingkah seperti mengidap bipolar. Lalu semalam ngemil kimchi sembari mengerjakan disertasi. Terus harus mengetahui bahwa Jeongwoo telah move on dengan wanita lain bersehancur hati sebagai ibu. Ungkapan ibunya terdengar oleh Hanel yang bingung namun harus masa bodoh. Di klinik, melihat Jeongwoo hendak melakukan persiapan pemotretan untuk web klinik, Hanel memperhatikan Jeongwoo yang menyatakan tidak memiliki kekasih sembari tertawa riang. Mengajak Jeongwoo berbincang, Hanel nyerocos menurutnya mengapa Jeongwoo mengaku lajang pada kolega wanita di klinik. Jeongwoo mengutarakan itu adalah kesepakatan tadi malam. Hanel menyatakan merahasiakan mereka berpacaran bukan mengaku lajang. Hanel mengutarakan sakit rasanya mengetahui pacarnya tidak mengakui sudah memiliki pacar. Jeongwoo dan Hanel yang nampak kaku kembali pulang bersama menaiki bis. Pergi ke lantai 2 atap, Wolseon melihat botol air mineral yang sama dengan yang dibawa Hanel saat jogging. Dia pun berpikir banyak yang menjual air mineral seperti ini. Namun pandangannya tertuju kembali pada pecahan piring yang mengingatkannya akan piring yang digunakan Hanel saat mengambil kimchi. Wolseon pun menyimpulkan gadis yang bersama Jeongwoo kemarin adalah Hanel. Melihat Jeongwoo, Wolseon menghampiri Jeongwoo dan menyatakan terima kasihnya karena Jeongwoo sudah merahasiakan kejadian kemarin demi Hanel. Menurut Wolseon, Jeongwoo memang pantas mendampingi putrinya. Jeongwoo menjelaskan bahwa malam itu tidak terjadi apa-apa. Wolseon mengungkapkan dia akan pura-pura bodoh karena mungkin Hanel terlalu malu untuk terbuka dengannya atas kejadian itu. Wolseon pun mendoakan semoga Jeongwoo dan Hanel selalu akur. Wolseon lalu menyatakan dia hari ini berulang tahun dan meminta tolong kepada Jeongwoo. Jeongwoo pun menyanggupi dan mengucapkan Barakallah fi umrik. Makan bersama anak-anaknya di tempat Mehong merayakan hari ultahnya. Wolseon meminta pelayan untuk menambahkan alat makan satu lagi karena tamu undangannya sebentar lagi akan datang. Saat itu tetapan Hanel tertuju kepada Jeongwoo yang datang membawakan bunga untuk ibu Hanel. Bada yang tidak ridho dengan kedatangan Jeongwoo karena telah tidur dengan gadis lain. Ibu Hanel menjelaskan bahwa gadis itu adalah Hanel. Seketika Hanel memperkenalkan bahwa Jeongwoo adalah kekasihnya. Bada mengungkapkan awalnya dia menyangka kakaknya bipolar, namun ternyata perasaan bahagia. Konsul kembali ke psikiater, Hanel yang sudah merasa lebih baik disarankan dokter untuk menurunkan dosis karena kondisi Hanel sudah mulai membaik. Hanel pun mengungkapkan dia yang sekarang lebih banyak bersyukur berada di samping orang-orang yang menyayanginya. Pagi hari karena telah gajian, Jeongwoo menghubungi Daeyeong hendak mentraktir makan, namun Daeyeong menolak karena menurutnya dia sedang di kediaman orang tuanya saat ini. Kondisi penolakan sama diterima oleh Hanel yang mengajak Hongran makan bersama. Hongran beralasan dia sibuk hari ini. Namun ternyata Hongran sedang bersama Daeyeong membuatkan teh untuknya. Daeyeong telah menyelesaikan membuat tempat bermain untuk Jinwoo. Dia pun pamit pulang berharap Jinwoo menyukai tempat bermain yang ia buat. Pagi hari diberi kopi oleh Daeyeong. Hongran berterima kasih untuk hari kemarin. Hongran lalu memberikan stiker SOS untuknya bila berhasil belajar mengendarai sepeda dan menangkap angsa. Untuk Daeyeong saat ingin membelikan anjing hadiah atau mengantarnya ke Obgyn. Kapanpun bisa mereka gunakan menggunakan stiker SOS ini. Daeyeong pun menyatakan akan menggunakan stiker ini dengan bijak. Berhias diri bersiap pergi, Hanel nyamper Jeongwoo yang ternyata masih membuat kimbap untuk karya wisata berdua dengan Hanel. Menaiki bis, Jeongwoo bermanja ria kepada Hanel. Mereka lalu sampai di museum, namun untuk menambah percaya diri berkarya wisata mereka berdua berganti pakaian seperti para pelajar pada umumnya.
Dan berganti pakaian kembali berada di depan tenda, tiba-tiba Hongran datang dengan Daeyeong yang menurut Hongran dirinya adalah surprise untuk Hanul. Namun melihat Daeyeong menemani Hongran membuat Jongwoo bertanya-tanya mengapa Daeyeong datang ke sini. Daeyeong berujar dia hanya membantu Hongran karena Hongran memakai stiker SOS yang artinya meminta bantuan kepadanya. Hanul pun bertanya-tanya seakrab itu Hongran dengan Daeyeong. Tiba-tiba Hongran rusuh mengajak Hanul membersihkan selada. Tanpa menjelaskan apapun, Hongran sibuk membersihkan selada. Malam hari babakaran di depan tenda, Jongwoo mempertanyakan mengapa Hongran bisa dekat dengan Hanul. Hongran menyatakan bahwa ia yang mendekati Hanul yang ternyata orangnya asik, tidak seserius buku-buku yang dibacanya. Giliran Hongran mempertanyakan mengapa Daeyeong bisa pernah tidak akrab dengan Jongwoo. Daeyeong menceritakan bahwa semasa kuliah, Jongwoo adalah bestinya yang selalu menyemangatinya saat lelah. Sampai suatu ketika, profesor meminta salah satu PPDS dari grupnya untuk menjadi relawan di Afrika. Dan saat itu Daeyeong menyanggupi akan menjadi relawan. Namun, tragedi terjadi saat tak sengaja mengobrol dengan Daeyeong. Jongwoo mendorong bahunya sampai menjatuhkan Daeyeong dari tangga, membuat tangan Daeyeong pun terluka. Tangannya yang masih mendapatkan perawatan harus melihat televisi acara dokumenter perjalanan relawan. Karena itu, hubungan Jongwoo dan juga Daeyeong jadi renggang. Acara dokumenter yang sukses membuat Jongwoo menjadi terkenal dan menjadi dokter seleb. Daeyeong mengakui bahwa saat itu dia iri dan amat kekanak-kanakan meminta maaf kepada Jongwoo. Karena pada awalnya ingin membuktikan kepada mertuanya yang kaya bahwa ia bisa terkenal dan sukses, namun apa daya tidak bisa seperti itu dan memilih menggugat cerai istrinya saat itu, yang sudah tidak tahan akan tuntutan kesuksesan dari mertuanya yang kaya. Jongwoo lalu meminta maaf karena ia tidak tahu. Kondisi berbeda saat Ali mendatangi Kyungmin yang meminta pertanggungjawaban karena Kyungmin yang pertama menemukan kamera miliknya, namun tidak langsung melaporkannya. Kyungmin hanya meminta Ali jangan mempertanyakan yang tidak seharusnya ditanyakan. Di dalam mobil pergi pulang, Hongran memberi stiker karena telah dibantu oleh Daeyeong. Sementara Hanul berkonsultasi dengan psikiater langganannya. Psikiater bersyukur karena setelah dosis diturunkan, Hanul merasa lebih bahagia. Kemungkinan karena kondisi lingkungan yang mendukung, ujarnya. Psikiater lalu memperlihatkan beberapa kegiatan positif di tabletnya yang ada pada web kliniknya. Dianjurkan olehnya agar Hanul melakukan kegiatan tersebut. Secara cekatan Hanul melihat background tablet milik psikiater. Mempertanyakan apakah itu tadi Kyungmin. Psikiater menjelaskan betul sekali itu adalah Kyungmin, seorang relawan Myanmar yang dikirim perusahaan farmasi Haesung 2 tahun lalu. Mempertanyakan lebih lanjut, psikiater memakai background kegiatan relawan tersebut apakah memiliki kedekatan tersendiri. Psikiater menjelaskan bahwa farmasi Haesung merupakan sponsor asosiasi di Korea dan yang di Makau. Mempertanyakan mengapa bisa sampai ke Makau. Psikiater pun menjelaskan bahwa istri Presdir Haesung berasal dari Makau. Sesaat Hanul pun mulai paham. Bertemu dengan wartawan medis bernama Do-yoon, Hanul mempertanyakan obat baru dari Haesung akan lolos percobaan klinik fase kedua FDA. Mengungkapkan ingin mengetahui disertasinya. Do-yoon menjelaskan bahwa ia belum membacanya, tapi menurut rumor jika Kyungmin mengembangkan obat untuk redakan nyeri akut, nyaris tanpa efek samping. Rumor itu disebarkan oleh wartawan yang berkoalisi dengan Haesung. Belum 100% terbukti keakuratan informasinya, kemungkinan hanya untuk meningkatkan harga saham. Hanul terdiam mendengar penjelasan dari Do-yoon. Dia lalu ke perpus mencari informasi akurat. Melihat sebuah artikel dengan foto wakil direktur Haesung, Hanul berpikir keras karena seingatnya wakil direktur Haesung yang menabraknya kala di persidangan Jongwoo. Berbincang di mobil Kyungmin, Hanul mempertanyakan mengapa Kyungmin menjadi profesor namun berhenti dengan mudahnya. Mengungkapkan asumsinya kemungkinan perusahaan farmasi Haesung membutuhkan profesor untuk mengembangkan obat baru. Menunjukkan disertasi milik Kyungmin, menurutnya banyak kontrol error, namun bagaimana bisa disertasi ini lolos fase kedua? Hanul mengungkapkan gosip beredar bahwa dibantu wartawan menyebarkan berita palsu tentang keakuratan disertasi ini, menyebabkan saham farmasi Haesung naik drastis. Lebih lanjut, Hanul memperlihatkan artikel wakil direktur Haesung yang seingatnya menurutnya hadir di sidang Jongwoo. Hanul pun mempertanyakan benang merah dengan kasus Jongwoo yang memiliki keterikatan dengan farmasi Haesung, dan menyatakan asumsinya bahwa Kyungmin terlibat dalam kasus kecelakaan medis Jongwoo. Kyungmin yang terkaget-kaget akan asumsi Hanul membuatnya oleng dan terjadilah kecelakaan. Mereka berdua lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menunggu di rumah sakit, Wolseon amat terpukul. Mengetahui tulang rusuk anaknya patah menusuk paru-parunya, Wolseon menunggu Hanul yang sedang dioperasi.
Pagi hari mendapatkan informasi dari dokter bahwa alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar. Jeongwoo pun tetap menguatkan calon mertuanya yang terlihat lesu. Hari berbeda melihat Hanul telah siuman membuat Jeongwoo amat bersyukur. Hanul meminta maaf karena sudah membuat Jeongwoo khawatir. Jeongwoo lalu memeluk Hanul yang amat dia rindukan. Ibu Hanul, paman dan adiknya yang berada di ruang perawatan Hanul merasa bersyukur karena Hanul telah siuman. Namun saat itu Hanul meminta mereka untuk beristirahat di rumah saja, karena pastinya sudah lama menunggu dirinya di rumah sakit. Sementara itu, Kyung Min masih berjuang bertahan hidup berada di ICU selepas operasi. Bertemu dengan Ali, Jeongwoo mendapatkan informasi kejujuran Ali bahwa ia berbohong kepada detektif hanya memiliki 6 kamera. Karena kenyataannya dia memiliki 7 kamera. 1 kamera ada padanya. Jeongwoo yang kebingungan mempertanyakan mengapa malah memberitahunya sekarang, mengapa tidak memberitahu detektif. Ali mengungkapkan seharusnya hal serupa dipertanyakan oleh Kyung Min saat dia menyatakan hal seperti itu. Menurut Ali, insiden ini terlalu janggal dan dia pun ingin menyelidikinya karena Kyung Min malah merespon ini bukan salahnya apapun yang terekam. Menurut Ali, Kyung Min mengetahui sesuatu mengenai insiden kecelakaan medis yang menimpa Jeongwoo. Polisi lalu menghubungi Jeongwoo dan di kantor polisi diperlihatkan Kyung Min yang membuntuti Jeongwoo di hari perpindahan Jeongwoo. Polisi pun meminta maaf karena baru menemukan bukti ini. Dia awalnya tidak menaruh curiga kepada Kyung Min karena terlihat akrab bersama Jeongwoo saat di kantor polisi tempo hari. Polisi pun memperdengarkan isi rekaman pembicaraan Hanul dan juga Kyung Min dari dashboard mobil sebelum mereka mengalami kecelakaan. Mengetahui fakta itu, Jeongwoo hanya bisa menangis. Jeongwoo lalu menemui Hanul mempertanyakan mengapa bertindak sendiri menemui Kyung Min karenanya. Mengapa membahayakan diri sendiri demi dirinya? Tidak tahukah Hanul bahwa ia amat terpukul saat tahu Hanul mengalami kecelakaan? Belum dijawab, Jeongwoo memilih pergi. Menghampiri Jeongwoo, Hanul meminta maaf karena telah membahayakan dirinya sendiri. Jujur bahwa saat itu dirinya tidak berpikir jernih. Menurut Hanul, dirinya belum memberitahu Jeongwoo karena tidak ingin membuat Jeongwoo bersedih. Sementara dia melihat Jeongwoo sudah bangkit dari keterpurukan. Hal itu karena dia amat mencintai Jeongwoo. Jeongwoo lalu memeluk Hanul menguatkannya. Pergi ke ruang inap Kyung Min, tanpa diduga Kyung Min tersadar dia yang melihat Jeongwoo teringat oleh Kyung Min di masa lalu. Ia menjadi tutor Jeongwoo, diminta ibu Jeongwoo untuk meloloskan Jeongwoo ke UNH. Membayarnya dengan gepokan uang, meminta dengan tegas agar serius membuat anaknya lolos, dan mempersilahkan ke kamar Jeongwoo saat itu. Menunggu Jeongwoo, Kyung Min pun terkaget-kaget dengan piagam yang banyak yang dimiliki oleh Jeongwoo. Bertemu dengan Jeongwoo, Kyung Min pun terkaget-kaget melihat Jeongwoo amat antusias dan bersemangat belajar. Hari demi hari menjadi tutor Jeongwoo. Menginap di rumah Jeongwoo karena tes masuk universitas 3 minggu lagi. Kyung Min meminta izin kepada ibu Jeongwoo pamit pergi selama 2 jam karena harus menjemput ayahnya di bar karena mabuk. Namun ibu Jeongwoo saat itu tidak mengizinkan dan menurutnya Kyung Min harus profesional dalam bekerja. Esok harinya, Kyung Min harus menerima kenyataan bahwa ayahnya telah tiada. Dijelaskan polisi ayah Kyung Min menyetir setelah overdosis zolpidem. Truknya menabrak pembatas jalan dan menewaskan ayah Kyung Min. Di masa kini, Kyung Min memberitahu Jeongwoo bahwa dia tulus membantu Jeongwoo. Namun untuk kasus insiden kecelakaan, medis tidak mengetahui klinik itu milik Jeongwoo. Sehari sebelum eksekusi, Kyung Min baru mengetahui dan melarang timnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menyesali hal itu, Kyung Min pun meminta maaf dengan tulus. Namun Jeongwoo tidak bisa berkata-kata. Di kediamannya, Jeongwoo menangis sejadi-jadinya mengetahui Kyung Min telah tiada. Dijemput oleh ibunya hendak pulang dari rumah sakit, Hana meminta ibu dan adiknya untuk pulang duluan karena ia harus pergi ke suatu tempat. Bertemu dengan Seung Jun, kepala bagian anestesi di rumah sakit Daehan tempatnya dulu bekerja. Hana meminta maaf karena tidak sempat pamit saat mengundurkan diri. Seung Jun pun juga meminta maaf karena ia telah tahu bahwa almarhum Kyung Min dengan rapihnya mencuri disertasi dan mengambil posisi yang seharusnya dimiliki oleh Hanul. Seung Jun lalu menawarkan posisi yang sama kepada Hanul. Curhat kepada Hongran atas tawaran tersebut, Hongran merasa bangga kepada Hanul yang pada akhirnya bisa perlahan mewujudkan impiannya kembali. Sementara itu, Jeongwoo mengunjungi Park, perawat yang menjadi tersangka atas kasus kecelakaan medis. Jeongwoo pun mempertanyakan yang memerintah Park saat itu. Park mengungkapkan bahwa Kyung Min mengirim pesan padanya untuk menurunkan dosis heparin dan karena CCTV tidak berfungsi, tidak akan ada kejadian yang terekam di ruang operasi. Kyung Min tidak ingin kejadian fatal di klinik Jeongwoo terjadi.
Makan bersama menikmati otak-otak buatan Ibu Hanel, Jeongwoo memuji kelezatan otak-otak buatan Ibu Hanel. Bada berujar ibunya pemilik pabrik otak-otak dahulunya, tapi karena monopoli merek besar, akhirnya mengalami kebangkrutan. Walseon lalu mengajak mereka untuk pergi ke Busan, menikmati udara segar musim panas dan membeli otak-otak di sana. Pagi hari mereka melakukan perjalanan menuju Busan. Di dalam mobil hendak menuang minuman, namun jalan yang berliku membuat minuman tumpah ke pakaian Jeongwoo. Bada lalu menyarankan agar Jeongwoo menggunakan pakaian olahraganya yang ada di dalam bagasi. Jeongwoo yang telah berganti kostum bergegas mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sampai di Busan dalam perjalanan ke makam ayah Hanel, Jeongwoo memilih untuk menunggu saja. Sampai di pusara ayahnya, Hanel pun meminta maaf karena baru mengunjungi ayahnya kembali. Malam hari makan bersama, menurut Hanel nuansa di tempat makan ini masih sama seperti dulu. Mereka pun makan bersama penuh nikmat sembari bercengkrama. Sementara itu, Hongran mengajak Daeyeon ke sauna menemani anaknya. Jinwoo pun merasa senang menikmati kebersamaan mereka. Sampai di rumahnya, Hongran memberikan 2 stiker dan berterima kasih karena Daeyeon telah mengajak anaknya berolahraga juga pergi ke sauna. Hongran pun menyesalkan karena stikernya telah habis. Setelah itu Daeyeon pun pamit pergi. Dihubungi oleh ibunya mengajak untuk bertemu, Jeongwoo mengacuhkan ajakan ibunya. Dia lebih memilih menikmati es krim dengan Ibu Hanel. Melihat Ibu Hanel tabah setelah kehilangan suaminya, Jeongwoo meminta saran bagaimana caranya ikhlas. Ibu Jeongwoo berujar dengan merelakan dan mengingat kebaikan suaminya, maka lebih antusias menjalani hidup. Jeongwoo pun curhat bahwa dia baru kehilangan orang dekat. Dia adalah Kyungmin yang selalu ada untuknya. Bahkan seingatnya hanya Kyungmin yang datang saat dia di wisuda. Ibu Hanel menyarankan biar waktu menyembuhkan Jeongwoo, semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Menikmati indahnya kembang api di kota Busan, Jeongwoo jujur kepada Hanel bahwa dirinya sulit menerima kedua orang tuanya yang kini ingin bertemu dengannya. Karena akibat ulah orang tuanya, terutama ibunya, menyebabkan Kyungmin memendam dendam begitu lama. Hanel lalu jujur bahwa ia ditawari menjadi asisten profesor. Jeongwoo pun menyelamati dengan memeluk Hanel. Merayakan kepergian Hanel yang akan bekerja di tempat baru, Hongran pun ikut makan bersama tim klinik La Beauty milik Daeyeon. Namun Hongran mendengar gurauan para karyawan Daeyeon yang menyangka sepertinya Daeyeon memiliki hubungan dengan Hyeji. Daeyeon menyangkal hal itu dan menjelaskan bahwa dia dan Hyeji hanya kolega saja. Dan jika terdampar di suatu pulau hanya berdua, Daeyeon akan tetap melajang ketimbang jatuh cinta dengan Hyeji. Komentar berbeda dari Hyeji yang sepertinya ada kemungkinan dia akan menyukai Daeyeon bila di pulau itu hanya dia dan Daeyeon, membuat rusuh para kolega mereka. Namun Hongran bersikap acuh. Pulang sendirian, Hongran dihampiri Daeyeon yang menjelaskan bahwa ia hanya berteman dengan Hyeji. Daeyeon lalu menyerahkan stiker yang ada padanya, meminta Hongran menghubunginya kapan saja bila memerlukan bantuan. Daeyeon mengungkapkan bahwa ia ingin diandalkan oleh Hongran. Saat itu tiba-tiba Hyeji datang hendak menghampiri Daeyeon, namun dia tersandung dan tanpa terduga tepat bibirnya menempel pada pipi Daeyeon, membuat jijik Hongran saat melihatnya. Bekerja kembali menjadi ahli anestesi, Hanel menjalani aktivitasnya dengan kesibukannya. Sementara itu Jeongwoo yang menunggu Hanel pulang sembari belajar membuat pangsit dihubungi oleh Hanel yang akan pulang telat. Dia pun melampiaskan amarahnya pada adonan pangsit. Pagi hari keluar, Jeongwoo melihat ada bungkusan plastik bermemo yang ditulis oleh Hanel meminta maaf karena belum bisa bertemu dengan kekasih pujaan hatinya. Membuat Jeongwoo semakin merindukan Hanel. Di klinik curhat kepada Daeyeon karena ia mendapatkan kompensasi dari kasus kecelakaan medis dan tidak terbukti bersalah sebesar 2 miliar. Jeongwoo mengutarakan uangnya akan digunakan untuk membantu dirinya dan Hanel. Daeyeon mendengarnya amat tak menyangka. Bertemu dengan Hanel, Jeongwoo meminta bantuan Hanel untuk membantu menangani kasus anak yang memiliki kasus mikrotia. Dia akan menggunakan uang dari kompensasi untuk melakukan operasi tersebut. Jeongwoo pun mengutarakan sudah konsultasi dengan dokter di rumah sakit Daehan dan dia setuju jika Hanel dan juga Jeongwoo ikut membantu kasus ini. Hari berbeda penuh kegugupan, Jeongwoo yang latihan hendak memberikan cincin, tiba-tiba cincin tersebut jatuh ke kolong sofa. Hanel mengetahui sesuatu terjatuh, dia hendak mengambil koin yang dikiranya jatuh ke kolong. Saat Jeongwoo melarang dan tiba-tiba keluar kecoa membuat Hanel dan Jeongwoo melarikan diri. Curhat kepada Daeyeon dengan sigap, Daeyeon melarang Jeongwoo memberikan cincin kepada Hanel yang sedang fokus berkarir. Menurut Daeyeon terlalu cepat seolah mengajaknya untuk menikah dengan cepat. Disarankan Daeyeon agar Jeongwoo memberi Hanel sebuah gelang saja.
Membeli gelang sesuai arahan dari sahabatnya, Jeongwoo lalu curhat kepada calon adik iparnya dan calon pamannya. Bercerita mengenai cincin yang terjatuh gagal diberikan kepada Hanul. Bada berujar, jangan memberi cincin yang berdebu apalagi terkena kecoa. Jeongwoo lalu menyatakan dia sudah membeli gelang, namun Bada menginformasikan bahwa Hanul tidak suka memakai gelang karena ribet menurut Hanul kala itu. Disarankan agar Jeongwoo memberi Hanul sebuah kalung. Bergegas tergopoh-gopoh, Jeongwoo membeli kalung. Sampai di kediamannya, Jeongwoo menjajarkan kotak perhiasan yang telah ia beli untuk Hanul. Pagi hari di kediamannya, Bada menginformasikan artikel tentang Jeongwoo kepada ibunya karena Jeongwoo menjadi jutawan, mendapatkan kompensasi 2,5 miliar. Bada lalu bertanya kepada kakaknya apakah Hanul tahu tentang kompensasi itu. Hanul berujar iya. Bada menyesalkan karena dia belum ditraktir makanan mehong oleh Jeongwoo. Ungkapan Bada membuat ibunya murka. Mengobrol bersama kekasihnya, ngopi bareng, tiba-tiba Jeongwoo dikagetkan dengan pesan Bada yang mengucapkan aku cinta kamu. Hanul yang mengetahui tingkah adiknya meminta Jeongwoo agar jangan memberi Bada uang saku. Tiba-tiba Bada datang dengan ramah membawa perbekalan untuk Jeongwoo. Namun Hanul memurkainya, mengajaknya untuk pulang. Malam hari curhat kepada Hanul di hadapan Jeongwoo mengenai Daeyeong yang tak sengaja dicium oleh Hyeji, membuat Hongran cemburu dan menyadari bahwa dia menyukai Daeyeong. Hanul lalu mengajak Hongran untuk minum. Hanul dan Hongran yang abok berat, pada akhirnya Jeongwoo bersama Daeyeong menggendong mereka. Pagi hari Jeongwoo terkaget-kaget melihat Mugen meminta maaf padanya, hendak bertekuk lutut, namun Jeongwoo melarangnya karena dia sudah memaafkan. Operasi kasus mikrotia pun dilakukan kepada Anna dengan beberapa dokter termasuk Jeongwoo dan Hanul sebagai dokter anestesi. Operasi tersebut alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jeongwoo yang mengunjungi Anna menghiburnya, memberikan semangat. Hanul lalu memberi Anna sebuah hadiah. Anna pun bersyukur dan berterima kasih karena tidak akan diejek teman-temannya lagi. Malam hari, Jeongwoo menghampiri Mugen dan Jagi, membuat Mugen bahagia, namun Jagi yang masih merasa malu diminta Jeongwoo untuk meminta maaf kepadanya. Jagi lalu lekas meminta maaf disambut hangat oleh Jeongwoo. Mereka yang berbincang bertiga dihampiri Hanul yang diumumkan oleh Jeongwoo bahwa dia dan Hanul berpacaran. Membuat Mugen dan Jagi terkaget-kaget karena setahu mereka Jeongwoo dan Hanul musuh bebuyutan. Sementara itu Daeyeong bergegas berlari menghampiri Hongran dan tak sengaja tersandung lalu nyelepet Hongran. Dengan gugup Daeyeong meminta maaf dan menyatakan perasaannya kepada Hongran. Hongran pun mengambil bunga Daeyeong dengan antusias. Sementara itu Hanul mempertanyakan mengapa Jeongwoo tidak pindah padahal memiliki uang dan di sini sepertinya sempit. Jeongwoo menyatakan dia ingin berada di sini karena bisa dekat dengan Hanul dan sudah nyaman dengan ibu, paman, dan adik Hanul. Hanul lalu meminta Jeongwoo untuk menjadi keluarganya. Jeongwoo yang secara spontan terkaget-kaget, tangannya terluka teriris pisau. Melihat kekasihnya terluka, Hanul pun hendak mengambil plester, namun Jeongwoo melarangnya membuka laci. Diketahui Hanul banyak kotak yang tersimpan. Saat dibuka beberapa perhiasan terlihat olehnya. Dijelaskan Jeongwoo perhiasan itu semua untuk Hanul. Mendengar hal itu, Hanul pun hanya tersenyum dan mengobati luka kekasihnya. Selesai diobati, Jeongwoo memasangkan seluruh perhiasan kepada Hanul. Dia pun memberikan cincin dan berujar ingin menikahi Hanul. Hidup bersama Hanul, Hanul pun menerimanya. Di restoran paman Hanul, Bada menyajikan mie milien untuk anggota keluarganya, membuat ibunya bangga, begitupun dengan Hanul dan juga pamannya. Bada pun berpuas diri karena usahanya tidak sia-sia. Jeongwoo yang tiba, dia langsung diminta ibu Hanul untuk mencicipi mie milien. Saat itu mereka meminta pendapat Jeongwoo mengenai tesnya. Jeongwoo menyatakan bahwa mie ini rasanya berbeda karena lebih hambar, kurang rasa. Paman Hanul lalu membukakan pintu dan ekspresi marah terlihat dari wajah ibu Hanul. Bergegas Hanul membawa Jeongwoo keluar. Di luar Hanul memberitahu Jeongwoo bahwa Bada lah membuat mie milien tadi. Jeongwoo pun sulit mempercayainya. Bada yang bersedih dia diberi segepok uang oleh pamannya. Pamannya berujar itu adalah gaji 1 bulan Bada bekerja padanya. Namun diingatkan pamannya uangnya digunakan untuk hal baik. Bada pun langsung pamit dan bergegas pergi. Menyayangi amplop miliknya, Bada dihampiri kakaknya. Bada pun langsung mengajak Hanul untuk makan dengannya karena dia yang akan mentraktir kali ini. Hanul yang mendengarnya merasakan apakah ini kenyataan atau hanya mimpi. Bada pun bergegas membawa kakaknya. Di restoran, Bada mempertanyakan bagaimana rasa daging dari gaji pertama dirinya. Hanul menyatakan sangat enak dan sulit membayangkan jika adiknya mentraktir kali ini. Selesai makan, Bada meminta kakaknya untuk memotretnya saat membayar di kasir. Dengan ikhlas, Hanul pun memotret adiknya penuh kedermawanan. Malam berbeda dinner bersama Jeongwoo. Hanul mengungkapkan bahwa dia ditugaskan 6 bulan ke luar negeri. Jeongwoo berujar dia tidak akan menghalangi karir Hanul dan akan setia menunggu.
Dia pun turut senang akan kesempatan itu. Di kediamannya, Jeongwoo rudet sendirian, menyesalkan mengapa Hanel akan pergi jauh dalam jangka waktu yang lama. Pagi hari pergi ngantor, Jeongwoo terlihat lesu. Di ruangannya, Daeyeong disodorkan surat pengunduran diri dari Hyeji. Merasa Hyeji menyukainya, Hyeji pun berujar dia berhenti karena akan bepergian ke luar negeri. Daeyeong lalu menginformasikan kepada Jeongwoo bahwa Hyeji resign karena akan mengejar impiannya melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan Jeongwoo pun tiba-tiba diberhentikan oleh Daeyeong. Menurutnya lebih baik Jeongwoo buka klinik sendiri, alih-alih bekerja di kliniknya. Melihat kondisi Jeongwoo sudah lebih baik, Daeyeong pun bersyukur. Jeongwoo pun mikir keras. Pulang bersama Hanel, Hanel berujar dia seketika sedih membayangkan Jeongwoo akan berjalan di sini sendirian selama 6 bulan. Membuat Jeongwoo sudah merindukan Hanel dari sekarang. Esok hari Hanel diberitahu atasannya bahwa ia tidak jadi pergi ke luar negeri. Atasannya jujur, awalnya itu direkomendasikan untuk Ji-in. Namun Ji-in menolak, makanya ditawarkan kepada Hanel. Tapi secara mendadak Ji-in menyetujui tawaran itu. Menurut atasannya, Ji-in lebih cocok untuk menerima tawaran tersebut. Pulang bersama Jeongwoo, Jeongwoo antusias mengajak Hanel bermain bersama. Malam hari di atap rumahnya, keluarganya merayakan kepergian Hanel debut ke luar negeri. Membuat Hanel terpararuhu bingung menjelaskan atas antusias keluarganya di luar nalarnya. Pamannya lalu memberikan uang, begitupun dengan ibunya memberikan Hanel bantal, berharap Hanel tidur nyenyak di negara berbeda. Jeongwoo yang melihat pesan dari ponsel Hanel yang berbunyi terlihat secara kilat. Atasan Hanel meminta maaf atas tawaran yang dibatalkan. Seketika Jeongwoo bersikap posesif melarang Hanel untuk pergi. Mengobrol bersama Jeongwoo, Hanel jujur bahwa rencana ke luar negeri dibatalkan. Jeongwoo berujar dia sudah tahu karena tak sengaja membaca pesan dari atasan Hanel. Jeongwoo menyemangati mungkin ini takdir untuknya tetap bersama Hanel. Mengunjungi psikiater, disarankan Hanel melakukan tes ulang karena melihat kondisi Hanel yang merasa lebih baik. Melihat hasil tes, dokter pun menyatakan bahwa Hanel telah sehat dan tak perlu menemuinya lagi karena Hanel sudah mampu menangani rasa sakit. Kerja keras Hanel sejauh ini akan melindungi Hanel. Sementara itu, Jeongwoo melihat-lihat klinik miliknya yang akan beroperasi lagi. Hanel yang menghampiri kekasihnya mengucapkan selamat karena Jeongwoo bisa bangkit lagi. Menyemangati kekasihnya pasti bisa menghadapi kesuksesan walaupun harus bekerja sendirian menjadi dokter di klinik ini. Jeongwoo berujar dia bisa seperti ini sekarang karena kekuatan yang diberikan Hanel kepadanya. Sendirian di kafe, Ali dikirimi pesan oleh Jeongwoo untuk membantunya menjadi dokter anestesi di klinik miliknya. Pergi ke pantai berdua dengan Hanel, Jeongwoo terkesima melihat sunset yang begitu indah. Saat itu Jeongwoo diminta untuk bersiap. Hanel pun menyatakan bersiaplah duhai kekasihku, menikahlah denganku. Jeongwoo yang senang mendengarnya, mereka pun bermanja-manja di pinggir pantai. Dan kemesraan Jeongwoo juga Hanel menjadi akhir dari drama Dr. Slump. Kehidupan seperti roda berputar, jika ada kesedihan maka yakini kebahagiaan pun akan ada. Bersyukur adalah jalan terbaik untuk menghadapi kesedihan dan juga kemalangan. Terima kasih untuk yang sudah setia menyimak drama ini sampai akhir. Jangan lewatkan drama sebelumnya dan drama-drama yang akan Cici suarakan. Cici undur diri. Bye-bye.